Siapapun tidak akan menyangka, setelah pindah dimensi, aku malah di zaman kuno memaki anjing penjilat dan pengkhianat negara. Anjing penjilat yang tak tahu malu. Aku akan gunakan tank dan meriam untuk memberitahu mereka bahwa siapapun yang mengganggu negaraku, meski jauh, pasti akan dihukum. Semua ini berawal dari aku membuat bom nuklir. Namaku Zhao Jing, seorang ahli persenjataan. Aku sedang meneliti bom nuklir taktis baru. Sial. Ada apa ini? Bukannya aku sedang membuat bom nuklir, kok malah jadi main perempuan? Zhao Jing, dasar binatang. Kau berani memberiku obat bius? Kau tidak pantas jadi putra mahkota dinasti Qian. Putra mahkota apa? Aku pindah dimensi. Akhirnya aku melihat wajah aslimu. Aku akan membunuhmu. Salah paham, kita semua dijebak. Hari ini, jenderal ini akan menumpas kejahatan untuk rakyat. Berhentilah. Pangeran ketiga tiba. Zhao Jing, sebagai putra mahkota saat ini, kau hidup dalam kemewahan dan hawa nafsu setiap hari. Berani-beraninya kau mencemari putri Jenderal Veteran Lin. Kurasa gelar putra mahkotamu sudah sampai di ujung jalan. Putra mahkota, Jenderal Lin Qin-Er adalah putri Jenderal Veteran Lin, jenderal pendiri negara kami. Dia telah berjasa besar bagi dinasti Qian. Dengan melakukan ini, tidak takutkah kau membuat hati prajurit perbatasan menjadi dingin? Tunggu dulu. Aku ingat sekarang. Sejak kecil kalian selalu mengganggu aku, sang putra mahkota. Bahkan anjingku pun tidak kalian lepaskan. Memukul anjing pun harus lihat tuannya kan? Demi mendapatkan posisi putra mahkota, kalian meracuni dan menjebakku. Kalian tidak lain ingin bersusah payah menjatuhkanku kan? Baiklah, tunggu saja semua. Kotoran bisa sembarangan dimakan, tapi jangan sembarangan bicara. Hidup dalam hawa nafsu, masih berani membela diri, sungguh brengsek, harus dihukum. Xiao Cui, tampar dia. Putra mahkota kok seperti orang lain ya? Aku adalah putra mahkota, adalah penerus tahta dinasti Qian. Seorang pelayan kecil berani menamparku. Kau mau mati? Pelayan kecil saja berani menamparku. Kau mau mati? Putra mahkota biasanya penakut dan lemah. Kenapa hari ini jadi orang lain? Zhao Jing, kau menindih Jenderal Lin. Apa maksudmu? Qin-Er, apa dia yang memaksamu? Katakan padaku, jangan takut. Kami akan membelamu. Meskipun dia adalah putra mahkota. Maling teriak maling, walaupun wajahnya jelek semua. Tapi aktingnya bagus. Xiaoshan, mata yang mana yang melihat kalau aku yang memaksa Jenderal Lin? Jangan asal ngomong, ya, Jenderal Lin jago silat. Mana mungkin aku bisa memaksanya? Dan sekarang, Jenderal Lin, apa kau juga merasa gelisah, sesak napas, pusing, dan pandangan berkunang-kunang? Kita ini diracuni. Di tubuh kita memang ada bau obat bayus. Mungkinkah benar seperti kata Zhao Jing? Diam kau, di siang bolong mencoba memperkosa putri Jenderal Veteran Lin. Sekarang tertangkap basah. Masih mau mengelak orang seperti kau yang tidak pantas. Tidak layak jadi putra mahkota. Cih, Kaisar Pangeran ketiga, jangan banyak bicara dengannya, bawa langsung dia ke hadapan Kaisar. Minta Kaisar copot gelar putra mahkotanya. Zhao Jing, berani tidak ikut kami? Berani saja. Aku tidak takut karena aku bersih. Kita lihat nanti. Lapor, Kaisar. Utaramang memeras tombak panjang dari kita. Jumlahnya terlalu banyak. Departemen Pengawas Militer benar-benar tidak bisa membuatnya. Percepat pembuatannya. Kalau tidak, Utaramang pasti akan membuat masalah. Memaksa kita menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Tidak baik. Ayah harus membela Qin-Er. Ada apa lagi? Putra mahkota jadi buas, berusaha memperkosa Qin-Er. Mohon ayah menghukumnya dengan berat untuk mengklarifikasi pandangan umum. Brengsek, sebagai putra mahkota. Kau malah setiap hari hanya terobsesi dengan wanita. Begitukah cara ayah mengajarimu? Percaya tidak, aku akan segera mendengarkan apa yang mau kau katakan. Ayahanda, anak Anda kemarin hanya bersama Jenderal Lin membahas urusan militer. Karena pembicaranya sangat seru, sampai lupa waktu, barulah menimbulkan kesalahpahaman. Kau bohong siapa? Ayahanda, mana ada orang yang tengah malam membahas urusan militer di kamar? Menurutku dia pasti mengincar kecantikan Qin-Er.
berusaha berbuat jahat pada Qin Er. Kalau mau menuduh, pasti ada alasannya. Mata yang mana yang melihat aku memaksanya? Xiao San, kalau kau cemburu padaku, langsung katakan saja. Ngapain fitnah dan jebak orang? Kaisar Putra Mahkota, Anda dengan Jenderal Lin sudah punya ikatan pertunangan. Buat apa buru-buru seperti ini? Siapa di dunia ini yang tidak tahu putra mahkota hidup bermewah-mewah dan bermoral bejat? Bisa melakukan hal seperti ini sama sekali tidak aneh, kan? Kau mau buat apa? Bukti, keluarkan, kau punya foto? Apa-apaan ini? Bukan. Kau punya lukisan? Aku dan Pangeran Ketiga melihat langsung. Itulah buktinya. Oh, kalau kau bilang begitu, apakah memang terbukti? Kalau begitu aku juga lihat langsung Perdana Menteri curi makan tai anjing, lalu mencium mulut nenek tua. Ayahanda, putra mahkota tak berpendidikan dan tidak punya kemampuan. Tidak berbudi dan tidak berbakat. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas jadi putra mahkota. Kaisar, aku benar-benar tidak pernah mencium mulut nenek tua. Dia orang yang bicara ngawur seperti ini tidak pantas jadi putra mahkota. Kalian begitu buru-buru ingin mencabut jabatanku sebagai putra mahkota. Sebenarnya Pangeran Ketiga yang ingin naik tahta ya. Kurasa kalian sudah merencanakannya sejak lama terkait jabatan putra mahkotaku kan? Omong kosong, kami semua demi negara dan rakyat dinasti Qian. Kalau putra mahkota sadar diri, seharusnya mundur sendiri dan beri jalan pada yang lebih berbakat, agar Kaisar tidak kesulitan. Mohon Ayahanda. Mencabut jabatan putra mahkota, Aduh, kau benar-benar sudah tidak mau berpura-pura lagi. kalau kau yang naik tahta, bukankah dinasti Qian akan mendapatkan seorang tiran yang menindas rakyat dan bertindak sewenang-wenang? Kaisar, guntur mengamuk di langit, ini adalah peringatan dari langit. Mohon Kaisar mencabut jabatan putra mahkota untuk meluruskan jalan langit. Ayahanda, hanya dengan mencopot putra mahkota, baru bisa menenangkan pasukan, menenangkan Jenderal Veteran Lin. Kaisar, hamba juga punya satu permohonan. Dengan hormat mohon Kaisar membatalkan pertunangan antara hamba dengan putra mahkota. Kau ikut-ikutan apa? Masih kurang kacau? Aku setuju. Ayahanda, Qin Er adalah anak tunggal Jenderal Veteran Lin dan juga Jenderal Besar negara kita. Jika Qin Er dinikahkan dengan putra mahkota yang seperti ini, bukankah itu merugikan orang yang setia dan berbakti? Bagaimana rakyat di seluruh negeri memandang negara dinasti Qian? Kaisar, Pangeran Ketiga berkata benar, hamba tua juga menyarankan untuk membatalkan pertunangan. Diam, tua bangka. Saya dan Jenderal Lin berbakat dan berpenampilan menarik. Memang pasangan yang ditakdirkan. Qin Er adalah jenderal wanita pertama di negara dinasti Qian. Sejak kecil mengikuti ayahnya ke medan perang, pandai berperang. Orang seperti kau bagaimana bisa pantas dengannya? Kenapa tidak pantas? Dia adalah jenderal wanita pertama. Aku juga adalah putra mahkota yang sedang berkuasa. Putra mahkota. Suami bagi aku, Lin Qin Er, tidak perlu sampai jadi pahlawan terhebat, tapi minimal haruslah pria terhormat yang bersih dan jujur. Masalah hari ini belum jelas, mana mungkin aku menikah denganmu. Cukup, jangan berisik lagi. Utara Mang memaksa kita membuat senjata. Urusan negara ini membuatku pusing dan kesal. Mana sempat memikirkan urusan kecil kalian ini. 3 hari lagi adalah hari penyerahan peralatan militer dengan Utara Mang. Zhao Jing, aku perintahkan kau pergi ke Departemen Pengawasan Militer, bertanggung jawab mengawasi pembuatan tombak. Tiada kesalahan, semua dosa akan dihukum sekaligus. Peralatan militer, bukankah itu justru bidang keahlianku? Ayah baik sekali padaku. Kaisar, putra mahkota melakukan kejahatan berat seperti ini, mana bisa... Ayahanda tenang saja, anakmu bersedia membuat janji militer. Jika peralatan militer tidak bisa diserahkan tepat waktu, silakan copot jabatanku sebagai putra mahkota. Mencopot. Jabatan. Putra mahkota? Lalu potong kepalaku untuk dijadikan bola tendang mereka. Putra mahkota sudah bicara besar, bicara soal mati seenaknya. Kau tahu tidak, kalau kau gagal membuatnya, akan membawa kerugian sebesar apa bagi negara kita? Cih, cuma bikin persenjataan, bisa ada masalah apa? Ini adalah perintah militer tertulis. Yang melanggar pasti dipenggal. Walaupun kata-kata putra mahkota terdengar sombong, tapi sangat berani. Pantas saja sudah menjadi putra mahkota selama bertahun-tahun. Karena putra mahkota sudah membuat perintah militer tertulis, maka kami akan menunggu dan melihat. Ayahanda, jika hamba bisa menyerahkan tepat waktu, tolong serahkan orang yang menjebak hamba kepada hamba untuk dihukum sendiri. Hamba akan menggunakan cambang pusaka kaisar terdahulu untuk mencambuk bokongnya dengan keras. Baik. Nona Lin, katakan, buat apa kau membatalkan pertunangan? Aku ini putra mahkota. Kalau kau menikah denganku, kau tidak akan rugi.
Putra Mahkota lebih baik fokus pada penyerahan persenjataan 3 hari lagi. Kalau gagal, jangan bicara soal perintah militer tertulis. Bahkan semua pejabat di istana tidak akan melepaskanmu. Mengawasi pembuatan persenjataan gampang, kau tenang saja, aku pasti tidak akan kalah. 3.000 tombak panjang yang dibutuhkan Utaramang. Menurut yang ku ketahui, dengan kemampuan Departemen Pengawas Militer, mustahil selesai dalam 3 hari. Tentu saja, kalau kau inisiatif mengajukan pembatalan pertunangan kepada Kaisar, aku bisa membantumu. Jangan harap. Kalau mau membatalkan pertunangan, kau sendiri yang bilang ke Ayahanda. Kau tidak bisa lari dari genggamanku, tombak panjang saja, aku juga bisa buat sendiri. Tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, aku lihat 3 hari lagi bagaimana kau menjelaskan pada Kaisar. Itu tidak perlu kau khawatirkan, kau lebih baik pulang saja dan bersiap menjadi permaisuri putra mahkota. Apa-apaan ini? Wah, si Nona ini keras kepala ya. Aku suka. Ayahanda terlalu pilih kasih wal pilih kasih. Hanya membuang putra mahkota ke kantor pengawas militer, padahal tidak ada dampaknya. Ya sudah, ini juga bagus. Karena Putra Mahkota sudah membuat janji militer, maka kita hanya perlu menyuruh Kementerian Pekerjaan untuk menghancurkan kayu yang sudah disiapkan. Maka kita bisa membuatnya. Gagal menyerahkan persenjataan. Negara Dakian bukan hanya harus membayar ganti rugi, Utaramang juga akan minta pertanggungjawaban. Bahkan bisa kembali mengirim pasukan. Saat itu meskipun kaisar-kaisar juga tidak akan bisa membungkam suara rakyat. Putra Mahkota pasti mati. Setelah putra mahkota mati, aku akan naik ke posisi putra mahkota. Kita akan mengambil kepala Zhao Jing untuk dijadikan bola. Dijadikan bola. Kepala putra mahkota seperti bola ditendang-tendang sampai ke rumah bordil. Rambutku berantakan, tidak. Kaisar, sudah waktunya bangun dan makan. Hidup putra mahkota terlalu enak. Pelayan pribadinya saja secantik ini. Aduh. Kaisar ini benar-benar baik padaku. Tugas pengawasan pembuatan di kantor pengawas militer kelihatannya ketat, padahal sangat santai. Mantap. Lapor. Kaisar Putra Mahkota, ada masalah besar. Bahan untuk membuat tombak hilang. Apa katamu? Kayu di gudang semuanya hilang. Sekarang kantor pengawas militer tidak bisa membuat satu tombak pun. Kaisar, orang dari Kementerian Pekerjaan Umum bilang gambar rancangan dari Utaramang untuk kita juga dicuri. Xiao-san, kau benar-benar bertekad bulat untuk menghancurkan aku ya. Sekarang kita harus bagaimana? Meskipun dia ahli senjata sejak dulu, tapi yang dia buat adalah senjata biasa. Pengetahuan tentang senjata dingin ini masih sangat terbatas. Hormat Jenderal Lin. Zhao Jing, kayu adalah bahan terpenting untuk membuat tombak panjang. Ini saja bisa kau hilangkan? Ada sedikit masalah, tapi semuanya masih dalam kendali. Masih pura-pura. Pertama, kau minta maaf dulu padaku. Lalu, ajukan pembatalan pertunangan kepada Kaisar. Maka aku bisa membantumu. Tidak mungkin. Qin-er, ini jelas ada orang yang ingin menjebakku. Bagaimana bisa aku menundukkan kepala? Itu, bisakah hanya minta maaf tapi tidak membatalkan pertunangan? Sebenarnya, selain tombak panjang, aku juga bisa membuat banyak senjata hebat lainnya. Bisakah kita bernegosiasi dengan Utaramang untuk menukarnya dengan barang lain? Kau anggap ini main-main? Tombak panjang tidak hanya daya tembusnya kuat, tapi juga jangkauan serangannya jauh. Dijuluki raja dari semua senjata. Ini mau kau ganti dengan apa? Qin-er, maksudmu? Asalkan aku bisa membuat senjata dengan jangkauan serangan lebih jauh dan daya tembus lebih kuat, maka boleh. Kau demam? Aku ini jenderal besar di ketentaraan. Kalau ada senjata seperti itu, mana mungkin aku tidak tahu. Aku sarankan kau lebih baik ikuti rencanaku dengan patuh. Jangan bicara lagi, pertunangan ini mustahil dibatalkan. Dan lagi, aku sudah punya cara. Wah, Zhao Jing. Zhao Jing, aku dengar kayumu habis hilang semua, ya? Kau datang buat apa? Aku dengar kabar bahwa ada sedikit masalah di pembuatan persenjataan. Kayu dan gambar rancangan ini semuanya hilang.
Sebagai adik, aku datang khusus untuk menunjukkan perhatian. Siapa bilang tanpa kayu aku tidak bisa membuat tombak panjang? Wah, sampai sekarang kau masih saja membual di sini. Kalau kau bisa membuat satu batang tombak panjang yang memuaskan Utaramang, aku akan berlutut di hadapan semua pejabat sipil dan militer dan minta maaf padamu. Lalu memberimu 30 kali sujud, 50 kali, 60 kali, 99 kali juga boleh. Baik, kau yang bilang. Kalian masih punya waktu untuk bercanda di sini? Gambar dan kayu saja tidak ada, dengan apa kau mau membuat tombak panjang? Tenang saja, aku tidak hanya bisa membuat tombak panjang, tapi juga bisa membuatnya besar dan panjang. Pokoknya, besar dan hebat. Kau tidak tahu malu. Aku lihat bagaimana kau menjelaskan pada kaisar. Zhao Jing, selama aku masih ada, kau jangan harap bisa membuat satu batang tombak panjang pun. Aku tunggu hari kau dicopot jabatannya. Tunggu saja ajalmu. Cui Er kembali ke kediaman. Kaisar, bualanmu keterlaluan sekali. Hamba di kantor pengawas persenjataan ini sudah bekerja bertahun-tahun, belum pernah melihat tanpa kayu bisa membuat tombak panjang. Itu karena kau belum bertemu denganku. Ini adalah Kau atur semua perajin di kantor pengawas persenjataan untuk membuat benda ini. Kata siapa tombak panjang hanya bisa terbuat dari kayu, kalian tunggu saja untuk ketakutan melihat teknologi dariku. Kaisar, hari ini adalah hari transaksi antara dinasti Qian dan Utaramang. Utusan dari Utaramang sudah tiba di ibu kota. Di mana putra mahkota? Lapor Kaisar, hingga saat ini putra mahkota belum menghadiri sidang. Apa? Penyerahan persenjataan adalah urusan yang sangat penting. Putra mahkota sebagai pejabat pelaksana ternyata tidak datang. Di saat seperti ini, putra mahkota pergi kemana? Kalau sampai urusan penyerahan ini terganggu, mungkin akan memicu perang antar dua negara. Jangan-jangan dia kabur. Menurut laporan Kementerian Pekerjaan 3 hari lalu, putra mahkota kehilangan semua kayu yang ada. Mungkin sampai sekarang, bahkan satu tombak pun belum berhasil dibuat. Apa kayunya hilang semua? Putra mahkota, kemana Anda pergi? Cepat berdiri dan jelaskan, bukankah ini menjerumuskan dinasti Qian ke dalam kesulitan? Zhao Jing ini ternyata kabur di saat genting. Dia sama sekali tidak pantas menjadi suamiku. Mungkin kalian semua belum tahu. 2 hari lalu, putra mahkota membuat janji militer di hadapan ayahanda. Jika tidak bisa menyerahkan persenjataan, dia akan rela dicabut gelar putra mahkotanya dan menghukum mati diri sendiri. Apa? Putra mahkota kabur di saat genting tidak pantas menduduki posisinya. Mohon Kaisar mencabut gelarnya dan penggal kepalanya sebagai peringatan. Celaka. Mohon ayahanda menghukum putra mahkota dengan tegas. Para pengawal, panggil putra mahkota. Ayahanda, putra mahkota gagal menjalankan titah kaisar. Mungkin dia tidak berani datang. Mohon ayahanda segera mengerahkan pasukan pengawal istana untuk menangkap putra mahkota di seluruh kota. Siapa bilang aku kabur dan tidak berani datang? Maaf membuat kalian menunggu lama, para penonton. Turunkan peti mati. Apa-apaan ini? Zhao Jing, kau masih berani datang ke sidang? Dengan pakaian seperti ini bahkan membawa peti mati. Jangan-jangan kau tahu hari ini adalah hari kematianmu? Peti mati yang kubawa ini khusus untukmu. Putra mahkota, aku tanya kau, benarkah semua kayu untuk membuat tombak panjang hilang semua? Memang hilang. Hebat Zhao Jing. Kau diberi tanggung jawab besar, tapi malah lalai. Membuat dinasti Qian berada dalam keadaan sulit. Apa hukumannya? Kaisar, putra mahkota yang melanggar hukum akan dihukum sama dengan rakyat jelata. Mohon Kaisar mengutamakan rakyat dan negara mencabut gelar putra mahkotanya. Mohon Kaisar mempertimbangkan kepentingan negara. Zhao Jing, aku juga tidak bisa membantumu lagi. Perdana Menteri, jangan senang terlalu cepat. Aku hanya bilang kayunya hilang, tapi tidak bilang aku tidak bisa membuat tombak panjang. Semua orang tahu kayu adalah bahan penting untuk membuat tombak panjang. Putra mahkota, ini artinya kau menipu Kaisar.
Putra mahkota, kau ini ceroboh. Ayahanda, putra mahkota lalai dalam pengawasan menipu kaisar, pantas dihukum mati. Kenapa adik ketiga, kau takut setelah aku keluarkan tombak panjang, kau harus meminta maaf dan bersujud padaku? Kalau kau bisa mengeluarkan tombak panjang, tidak masalah jika aku harus bersujud 30 kali. Bukan 99 kali? Takut ya? Jangan banyak bicara. Kalau tidak bisa mengeluarkan tombak panjang, itu artinya kau menipu kaisar. Membunuh Numus dan 9 kali pun tidak akan cukup. Jinger, benarkah kau sudah membuat tombak panjang? Kalau ada kebohongan, pasti kuhukum berat. Tenang ayahanda. Semua perhatian. Lihat ke sini. Aku, sang ahli, hari ini akan membuat kalian tercengang. Buka petinya. Tunjukkan dirimu sayang. Kau benar-benar berhasil membuatnya. Tombak panjang biasa saja. Apa susahnya? Kalian semua sudah dibohongi olehnya. Zhao Jing, apa kau bodoh? Sudah kubilang, Utaramang menginginkan tombak panjang. Untuk apa kau membuat besi tua ini? Tombak ini begitu pendek, tidak ada mata maupun bilah. Bagaimana bisa melukai orang? Zhao Jing, ya sudah jika kau gagal membuat tombak panjang. Namun, kau membawa setumpuk besi tua ini untuk menipu siapa? Ini namanya menipu kaisar. Kalian tahu apa? Ini adalah senjata. Benda ini bernama senapan runduk 98K. Bisa memenggal kepala musuh dari jarak 100 langkah. Satu tembakan bisa menembus 3 lapis baju besi musuh. Bisa menembus 3 lapis baju besi musuh? Ayo, coba tusuk leherku dulu. Ayo. Bagaimana aku harus menjelaskan pada Utaramang? Cepat minggir. Utusan Utaramang tiba. Lihat apa? Lihat apa? Kalau lihat lagi, kubunuh kau. Gawat, sekarang Zhao Jing benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Qin Er, kita pakai baju pasangan. Masih iseng. Kaisar Dinasti Qian. Hari ini adalah hari penyerahan persenjataan. Di mana persenjataan yang kami minta? Kau sudah lelah dalam perjalanan. Bagaimana kalau tinggal sementara di Dinasti Qian untuk beristirahat beberapa hari? Saat akan berangkat, persenjataan pasti akan diserahkan pada negara Anda. Pergi sana. Aku tidak bisa menunggu. Aku ini punya tugas. Sekarang juga harus diserahkan. Kaisar Dinasti Qian, jangan membuatku mengamuk. Apa maksud kalian? Mau ingkar janji? Apakah kalian tidak takut? Kedua negara kita berperang? Tidak mungkin, tukang. Constitution, putra mahkota kami sudah lama menyiapkan tombak panjang. Ini adalah tombak panjang yang dibuat putra mahkota kami untuk Utaramang. Wah, memang bagus. Kalau ini diberikan kepada Utaramang, yang pertama kita hancurkan adalah Dinasti Qian. Tuan, putra mahkota kami berkata, tombak ini bisa memenggal kepala musuh dari jarak 100 langkah. Selain itu, ia bisa menembus 3 lapis baju besi. Jika diberikan kepada Utaramang, kalian sangat diuntungkan. Kau anggap aku bodoh atau menganggap 300.000 pasukan Utaramang sebagai pajangan? Persenjataan yang dibutuhkan negara Anda, Dinasti Qian, sedang mempercepat pembuatannya. Bagaimana kalau Tuan menunggu beberapa hari lagi? Tidak boleh. Jika Dinasti Qian hari ini tidak bisa menyerahkan tombak panjang, kalian harus mengganti rugi 30 juta tael perak kepada Utaramang. Kalau tidak, aku akan kembali dan melapor bahwa Dinasti Qian melanggar perjanjian, berniat berperang,
dengan Utara Mang. Apa? 30 juta tael? Itu adalah pajak dinasti Qian selama 3 tahun. Kau bercanda. Betul. Jika tidak punya uang, serahkan 7 kota di perbatasan utara kepada Utara Mang. Mustahil. Betul. Mustahil. Pikirkan baik-baik. 300.000 pasukan Utara Mang sekali bergerak ke selatan pasti akan membuat dinasti Qian hancur hingga tidak bersisa. Putra mahkota, ini semua ulahmu. Zhao Jing, setiap jengkal tanah dinasti Qian adalah hasil perjuangan para prajurit di garis depan dengan nyawa mereka. Sekarang hancur di tanganmu. Kau masih punya hak apa menjadi putra mahkota? Zhao Jing, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada utusan Utara Mang. Kalian saja yang berlutut. Aku, Zhao Jing, tidak akan pernah berlutut. Zhao Jing, pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus bertahan. Zhao Jing, kau menipu kaisar dan memukuli pangeran tanpa alasan. Sungguh pantas mati. Tombak ini, kau yakin tidak mau? Tombak ini, kau yakin tidak mau? Yang Utara Mang butuhkan adalah senjata untuk membunuh musuh di medan perang. Bukan besi tua yang sudah rusak, apalagi tongkat untuk menyulut api. Itu karena matamu buta, tidak tahu apa itu senjata yang luar biasa. Cukup, putra mahkota. Kalau utusannya marah begitu perang pecah, maka dinasti Qian akan hancur berantakan. Saat itu kau akan dianggap penjahat bagi dinasti Qian. Baik, kalau senjata ini memang seperti katamu, yang merupakan senjata pembunuh di medan perang, Utara Mang bersedia membayar dengan harga 2 kali lipat. Namun kalau ternyata bukan, dinasti Qian harus menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Selain itu, aku mau kau, sang putra mahkota ini, untuk bunuh diri demi menebus kesalahan. Nanti, 300.000 pasukan Utara Mang akan bergerak ke selatan dan menghancurkan kalian semua. Zhao Jing, jangan setujui. Baik. Kau gila, Zhao Jing. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Bagaimana bisa tenang? Tidak masalah kalau kau mati. Namun, kita harus menyerahkan wilayah dan bayar ganti rugi. Apakah kau mau dinasti Qian benar-benar hancur? Kaisar, putra mahkota terlalu sombong, mengabaikan negara dan rakyat dinasti Qian. Mohon Kaisar mengeluarkan titah untuk menghukum mati putra mahkota, agar kemarahan Utara Mang mereda. Mohon ayahanda mengeluarkan titah hukum mati putra mahkota. Sudah. Itu hanya omongan anak kecil. Tuan jangan terlalu anggap serius. Diam. Aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosong di sini. Kalian berdua, coba tes senjata sakti yang dikatakan putra mahkota ini. Kalau ternyata tidak bagus, langsung bunuh dia di tempat. Siap. Jingero hati-hati. Tenang saja ayahanda, mereka hanya prajurit kecil. Aku bisa melawan mereka dengan mudah. Zhao Jing, sudah cukup. Kau berbicara sembarangan. Beraninya kau tidak hormat pada utusan Utara Mang. Orang sepertimu tidak pantas jadi putra mahkota. Saat menghadapi masalah, kau hanya bisa tunduk lalu berlutut minta ampun. Aku tidak punya tulang selunak kamu. Kalau semua orang dinasti Qian seperti dirimu, lebih baik negara ini hancur dan punah saja. Kurang ajar. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata yang melanggar moral seperti ini. Harusnya kau diusir dari keluarga kekaisaran dan diasingkan ribuan li. Yang harus mati adalah kalian, para pengkhianat ini. Selama kalian belum mati, dinasti Qian tidak akan pernah damai. Apakah kau berencana membunuh di hadapan umum? Apakah kau berencana menyakiti keluarga kekaisaran? Kalian pengkhianat, kenapa aku harus takut? Ayo, serang. Kalian pengkhianat, kenapa aku harus takut? Mati. Mati? Bagaimana bisa mati? Zhao Jing, kau berani membunuh di depan umum? Jika kau berani bicara lagi, peluru berikutnya akan masuk ke kepalamu. Ini tidak mungkin. Ini adalah pasukan elit Utara Mang yang berpengalaman dalam perang. Mana mungkin bisa dibunuh olehmu? Senapan yang hebat. Dia yang membuatnya. Mungkinkah aku salah menilainya? Kinar, senapanku ini cukup bagus ya kan? Putra mahkota dinasti Qian. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Kenapa pasukan elit Utara Mang bisa tiba-tiba mati? Senapan putra mahkota benar-benar bisa membunuh.
Gerakannya juga begitu cepat sampai aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ya, konon semua pasukan elit Utara Mang yang berpengalaman perang adalah orang yang ahli. Zirah Mingguang yang mereka kenakan terbuat dari baja pilihan. Pedang biasa, bane biasa tidak bisa menembusnya. Tak disangka, dia tewas oleh satu tembakan putra mahkota. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ilmu hitammu bisa digunakan untuk kedua kalinya. Serang. Mati lagi. Peti mati ini cukup tebal, bisa muat satu lagi. Mau coba bertahan lagi? 3 lapis baju besi hancur dalam sekali tembakan. Ternyata benar bisa begitu. Jing Er, tombak ini benar-benar buatanmu? Anakku benar-benar jenius langka di dunia ini. Bagaimana tombak yang kubuat ini? Putra Mahkota, Anda sungguh manusia luar biasa. Benar. Putra mahkota dinasti Qian, kau benar-benar memberiku kejutan yang besar. Tenang saja. Serahkan tombak ini kepada Utara Mang. Aku akan segera kembali melapor kepada raja. Agar dinasti Qian tidak perlu membayar upeti dalam 3 tahun. Tidak boleh. Oh, namun aku baru saja membunuh orangmu. Putra mahkota adalah talenta yang ditakdirkan. Mati di bawah senjata pusakamu adalah kehormatan bagi mereka. Wah, benar-benar fleksibel dalam menghadapi masalah. Namun, aku lebih suka sikapmu tadi, yang angkuh dan tidak mau tunduk. Putra mahkota hebat sekali. Hebat. Kaisar. Kekuatan senjata ini tidak tertandingi. Harus dijadikan senjata penting negara. Jangan sampai jatuh ke tangan Utara Mang. Perjanjian sebagai bukti. Hitam di atas putih. Apakah dinasti Qian ingin mengingkari janji? Tidak takut dengan 300.000 pasukan Utara Mang. Paling-paling dinasti Qian akan membayar ganti rugi. Namun kami tidak mungkin menyerahkan tombak ini. Benar. Tombak ini sama sekali tidak boleh dikuasai putra mahkota. Kaisar. Jika tombak panjang ini dipersembahkan kepada Utara Mang dapat menjamin dinasti Qian 3 tahun damai dan sejahtera. Menurut hamba itu adalah strategi terbaik. Kaisar, jangan. Sudahkah kalian menanyai pendapatku? Putra mahkota, asalkan kau serahkan tombak ini kepada Utara Mang, kami akan mendukungmu menjadi kaisar dinasti Qian. Cukup serahkan tombaknya, maka kalian akan mendukungku? Ya. Bagaimana? Tidak boleh. Amit-amit. Kau anggap aku bodoh? Dengar. Mulai hari ini, dinasti Qian melepaskan diri dari kekuasaan Utara Mang. Mulai sekarang, kami tidak tunduk, tidak berdamai dengan pernikahan, tidak membayar ganti rugi, tidak menyerahkan upeti. Jika ada yang tidak setuju, tanyakan pada tombak di tanganku ini. Ia setuju atau tidak? Coba tanya senjata di tanganku. Dia setuju atau tidak? Tak kusangka Jing Er punya keberanian seperti ini. Jangan-jangan dulu dia sengaja menyembunyikan kemampuannya. Bagus. Dinasti Qian sudah lemah sejak dulu. Sudah saatnya untuk bangkit. Kalian tak mengerti keadaan. Apakah kalian tidak takut dengan 300.000 pasukan Utara Mang meratakan perbatasan utara? Ini adalah wilayah dinasti Qian. Siapapun dari Utara Mang yang berani masuk ke sini akan aku bunuh. Kau? Siapapun yang berani mengganggu dinasti Qian akan dihukum dimanapun dia berada. Akan dihukum dimanapun dia berada. Akan dihukum dimanapun dia berada. Inilah keberanian yang seharusnya dimiliki pria sejati dinasti Qian. Benar. Kau jangan menyesal. Aku tidak akan menyesal. 3 hari lagi, Putri Mahkota Utara Mang akan datang ke dinasti Qian untuk menantang kalian. Yang ikut serta juga ada pendekar nomor 1 Utara Mang, Jin Wushu. Saat itu, kekuatan militermu akan dihancurkan dulu, lalu negaramu akan hancur. Kemudian perintahkan 300.000 pasukan untuk menangkap hidup-hidup bajingan sepertimu. Nanti akan kulihat. Apakah kau masih bisa seberani hari ini? Peti mati ini mau dibawa sekalian tak? Kudoakan kau masuk peti mati dan dapat rezeki. Semoga masa depanmu cerah. Jing Er, jangan membuat keributan lagi. Para menteri yang terhormat, mengenai pembuatan senjata oleh putra mahkota hari ini, apa pendapat kalian? Bagaimanapun juga, senjata ini harus digunakan demi dinasti Qian.
Jika Zhao Jing menyimpan persenjataan ini, maka semua pasukan dinasti Qian mungkin akan tunduk padanya. Tidak, dinasti Qian adalah negara yang menjunjung tinggi etika dan paling mementingkan kejujuran. Bagaimana boleh ingkar janji? Ayahanda, 300.000 pasukan Utara Mang sedang mengintai-intai. Begitu perang pecah, wilayah kekuasaan kita akan sulit dipertahankan. Kita tidak boleh demi tombak panjang ini membuat kedua negara berperang. Konyol. Kita punya senjata seperti ini, belum tentu kalah melawan Utara Mang. Justru pangeran ketiga malah menyerahkan senjata kita ke orang lain. Apa bedanya dengan mengkhianati negara? Pendapat Jenderal Lin keliru. Senapan runduk ini memang dahsyat. Tapi dalam waktu singkat, dinasti Qian tidak bisa memproduksinya secara massal. Namun, begitu pasukan Utara Mang menyerang ke arah selatan, maka dinasti Qian bisa lenyap dalam sekejap. Menurutku, pelaku utama semua ini tetap saja putra mahkota. Menciptakan senjata seperti ini tapi tidak melaporkan terlebih dahulu. Jangan-jangan kau ingin menggunakan senapan runduk ini untuk memberontak tapi gagal. Putra mahkota masih terlalu muda. Kau tidak bisa menahan diri. Para pengecut, kalian sungguh pikir aku gampang ditindas? Lihat wajah-wajah kalian satu persatu. Bangsa barbar dari luar sudah berani menindas sampai depan pintu rumah kita. Kalian malah di sini mengalah dan meminta damai. Bahkan rela menjual negara, tidak punya nyali sama sekali. Apakah kalian laki-laki? Kalian pantas disebut pemuda tangguh dinasti Qian. Kalian seharusnya dipakukan di tiang aib dan diasingkan oleh seluruh rakyat. Bagus. Putra mahkota benar. Dinasti Qian berdiri atas kekuatan militer. Kenapa takut berperang? Para jenderal, masih ingatkah semangat membela negara di dalam hati kalian? Kepala boleh terpenggal, darah boleh tumpah, tapi kehormatan pemuda dinasti Qian tak boleh ternodai. Kalau Utara Mang datang menyerang, kita perang saja. Yang mulia putra mahkota, kami mendukungmu. Kami mendukungmu, kami mendukungmu. Ini baru benar, tamu datang, kita sajikan anggur. Serigala datang, kita sambut dengan tombak. Selama ada aku di sini, aku akan bawa kalian menuju kemenangan. Dinasti Qian sudah terlalu lama berlutut. Sudah waktunya untuk berdiri tegak. Hamba umumkan, mulai hari ini dinasti Qian tidak lagi memberi hormat kepada Utara Mang. Kalau mau perang, silakan. Dinasti Qian siap menemani sampai akhir. Putra mahkota dengarkan dekrit. Hamba hadir. Hamba mengangkatmu sebagai Menteri Pekerjaan Umum Departemen Pengawas Militer. Segera mulai produksi massal. 98K. Senapan 98K ini. Hamba sekali lagi mengangkatmu sebagai pengawas militer yang bertugas mengawasi pelatihan dan penggunaan senjata para pasukan. Hamba terima dekrit. Bubarkan sidang. Tunggu. Ada hal lain apa lagi, putra mahkota? Sebelumnya, ada yang bilang, asal aku bisa membuat tombak panjang yang memuaskan Utara Mang, dia akan bersujud dan minta maaf. Di hadapan semua pejabat. Kakak, waktu itu aku hanya bercanda kepadamu. Kenapa kau anggap serius? San Er, sekarang merangkaklah ke sini dan bersujud. Aku bahkan sudah tanda tangani surat yang menyangkut nyawaku. Dan juga buat janji militer. Zhao Jing, kau jangan keterlaluan. Lagi pula, seorang pangeran sejati tak seharusnya bercanda. Benar kan, ayah? Hamba selalu menepati janji. Kaisar. Bertanggung jawablah atas perkataan sendiri. Pangeran ketiga, jangan-jangan kau tak sanggup menepati janji dari dirimu sendiri? ...96, masih kurang 3. Aku hitung. Sudah selesai? Tunggu. Kau belum minta maaf. Mana? Apa katamu aku tak dengar? Maaf ya. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Aku belum pakai cambuk pusaka Shangfang. Untuk mencambuk pantatmu. Udah cukup belum? Zhao Jing, sudah selesai kamu berulah? Perdana Menteri, pangeran hari ini berjasa. Biarkan dia berulah. Tunggu saja. Ini kurang mantap. Lebih baik aku pakai yang ini. Minggir, aku takut darahnya muncrat ke badanmu. San ya, angkat pantatmu.
Cepetan. Buru-buru apa? Aku lagi cari yang paling sempurna, sudut ayunannya. Zhao Jing, hari ini kau benar-benar membuatku terkesan. Apa rencanamu selanjutnya? Bagaimana kalau kita makan dulu lalu kencan? Dasar tidak serius. 3 hari lagi, Putri Beimang dan petarung terkuat Beimang akan datang ke Dakian. Kalau kau masih bersikap sembrono seperti ini dan sampai terbunuh oleh mereka, aku tidak akan peduli. Iya. Jenderal Lin benar. Zhao Jing, kekuatan Jin Wushu sudah lama mencapai tingkat master. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di Dakian. Kau sudah di ujung tanduk. Kurasa adik ketigalah yang bakal ketiban sial. Masih muda tapi sudah begitu kejam. Tidakkah kau tahu harus memberi ruang bagi orang lain agar bisa bertemu lagi di kemudian hari? Ada pepatah, balas dendam hari ini harus dibalas hari ini juga. Aku, Zhao Jing, tidak menunda balas dendam. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Jenderal Lin, menurutmu bisakah aku mengalahkan Jin Wushu itu? Jin Wushu adalah master yang hebat. Dengan teknik baju besi Tiger Roar Dragon Chance-nya, kebal senjata tajam, tidak bisa dihancurkan. Kalau kau ingin menghadapinya langsung, tidak mungkin. Bagaimana kalau ditambah dengan senapan 98 yaku? Tembak aku. Ini tidak baik kan? Senapanku ini sangat kuat. Lakukan saja. Aku yakin ini tidak akan melukaiku sedikit pun. Ilmu bela diri di zaman ini ternyata begitu hebatnya, bisa menahan peluru 98 kaku. Sepertinya aku harus tetap rendah hati. Senjatamu ini cocok untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Tapi dari jarak dekat, hanya dengan melihat moncongnya, orang bisa melihat lintasan pelurunya. Ahli dari Dacian punya kemampuan melihat sehebat ini? Sungguh menakutkan. Jin Wushu puluhan kali lebih kuat dariku. Apalagi, senjata panahmu ini sudah pernah dilihat Wanyan Go. Jadi, kalau mau menang, kamu harus cari cara lain. Memang ada cara apa? Yang bisa mengalahkan Grandmaster? Senjata rahasia terhebat di dunia. Kong Keling. Benda ini tidak terduga, sulit dihadang. Tapi sudah lama hilang jejaknya. Itu sama saja omong kosong. Ayahku banyak pengalaman. Dia pasti tahu. Ayo kita temui dia. Cepat sekali mau ketemu orang tua. Jenderal Lin, apakah Anda di rumah? Zhao Jing. Dasar binatang, berani-beraninya kau beri obat dan mencemarkan anak perempuanku. Hari ini aku tidak akan berhenti sampai menghabisi kamu. Jenderal tua, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa lagi? Kinner, tolong aku. Mau digebukin ya? Pelan-pelan, ayah. Aku sudah lama tidak ikut campur urusan istana. Ada keperluan apa yang mulia putra mahkota mengunjungi rumahku yang sederhana ini? Aku datang untuk melamar. Jenderal Lin, aku sedang mencari Kong Queling. Apakah Anda tahu keberadaannya? Zhao Jing mencari Kong Queling juga untuk Dacian. Lihat saja penampilannya hari ini di istana. Bukannya cukup baik juga? Kalau bukan karena aku melihat penampilannya di istana hari ini, dia bahkan tidak akan bisa masuk pintu gerbang rumahku. Aku beritahu kamu, Jenderal Lin, apakah Anda ada salah paham terhadapku? yang mulia putra mahkota terkenal. Balas dendam tidak sampai semalam. Aku tidak berani. Bapak tua kau menguping, ya? Ayah, beneran nggak tahu keberadaan Kong Keling? Mau cari Kong Queling? Yang mulia putra mahkota? Kenapa tidak tanya saja padaku? San Er, kenapa kamu datang? Mau bokongmu dipukul lagi? Aku kan dengar kakak Kaisar sedang mencari bulu merak. Sebagai adik, bukankah aku harus membantu meringankan bebanmu? Lihat. Gambar rancangan bulu merak. Ternyata ada padamu, katakan. Syarat apa? Syaratnya sebenarnya tidak sulit. Kamu berlutut, sujud 100 kali kepadaku, lalu biarkan aku pukul bokongmu sekali. Gambar rancangan ini akan kuberikan padamu. Ternyata benar musang memberi salam pada ayam. Niatnya tidak baik. Aku hanya menyuruhmu sujud 99 kali. Kamu malah menyuruhku sujud 100 kali. Kamu. Sujud atau tidak?
Musuh sudah di depan mata. Kamu memanfaatkan jabatan untuk balas dendam pribadi. Memangnya kenapa kalau aku balas dendam pribadi? Kamu sujud atau tidak? Kalau tidak, aku robek ini. Putra mahkota, negara sedang dalam bahaya. Kehormatan pribadi tidak perlu dipikirkan. Kepentingan besar yang utama, sujudlah. Kakek tua, kamu ini berpihak ke siapa sih? Tentu saja aku berpihak pada Dacian. Zhao Jing, bagaimana kalau anggap saja untuk rakyat Dacian, tahan sedikit. Aku tidak bisa menahan. Karakterku juga tidak mengizinkan. Bagaimana kalau adik kamu mohon pada kakak? Kakak akan dengan berat hati menerimanya. Paling-paling nanti pukulmu kuredakan. Omong kosong apa lagi? Kamu sujud atau tidak? Putra mahkota. Zhao Jing. Sama sekali tidak akan sujud. Jangan menyesal nanti. Dia. Kok dimakan? Tanpa bulu merah. Kamu tunggu saja dipukul mati oleh Jin Wuzu. Pergi. Pukul mati kamu. Anak muda tidak bisa diajar. Dacian kita akan hancur. Kiner, ayahmu sepertinya tidak menyukaiku. Menurutmu apakah ayahku akan menyukai seseorang yang berniat memperkosa tunangannya? Kalau bukan karena penampilanmu hari ini di balairung kerajaan, dia mungkin bahkan tidak mau menemuimu. Ngomong-ngomong, bulu merak ini sebenarnya fungsinya apa? Bisa melukai ahli sepertimu? Kamu tidak tahu tentang bulu merak? Bulu merak adalah senjata rahasia nomor 1 di dunia. Konon hanya dengan mengibaskannya sedikit, ribuan jarum akan meluncur bersamaan. Tidak hanya jangkauan serangannya luas, tapi daya rusaknya juga sangat kuat. Maksudmu, asal jangkauan serangannya luas dan daya rusaknya besar, itu sudah cukup? Cingking, kamu cariin aku beberapa barang ya. Belerang, saltpeter, arang, gula pasir. Putra mahkota, mau buat apa dengan barang-barang ini? Salpeter mudah terbakar kalau kena api, bahaya banget. Bukannya kamu mau ulang tahun ya? Aku buatkan kamu pertunjukan kembang api sebagai hadiah. Gimana? Beneran, Cingking segera siapin. Cepetan. Jin Wushu. Kamu tunggu saja, kejutan dari aku untukmu. Berhasil. 1 belerang, 2 saltpeter, 3 arang, ditambah gula pasir jadi bom besar. Apa itu golden bell cover, iron cloth shirt? Mobil lapis baja pun datang, juga nggak bakal tahan. Cingking, kasih itu ke aku. Yang mulia mau ngapain sih? Kamu tunggu saja tuanmu, beraksi hebat. Putri Beimang dan Jin Wushu telah tiba. Putri Qingcheng datang dari jauh. Ada keperluan apa? Kaisar Dakian. Dakian dengan semena-mena melanggar perjanjian. Menolak menyerahkan tombak. Dan sengaja membunuh prajuritku. Aku datang tentu saja untuk menuntut keadilan. Bukankah utusan negara Anda yang aktif mencoba tombak itu? Mana ada unsur kesengajaan membunuh? Hari ini, kalau kalian tidak bisa menyerahkan tombak panjang itu, aku akan menyuruh Jin Wushu untuk menantang rakyat jelata. Bunuh dulu semua jagoan rakyat Dakian. Saat dukungan rakyat Dakian sirna, itulah saatnya Dakian dihancurkan. Kata-katanya benar. Sudah lama tidak membunuh jagoan-jagoan Dakian kalian. Aku sampai lupa rasa domba berkaki 2 ini. Berani-beraninya. Kenapa? Takut? Kalau takut, cepat serahkan tombak yang kalian utang pada Beimang. Kalau tidak, aku akan mengamuk membunuh. Tidak mungkin. Tombak yang dibuat putra mahkota adalah senjata penting negara kami. Sama sekali tidak dijual. Kalau begitu, jangan salahkan Beimang mengirim 300.000 pasukan untuk menghancurkan Dakian. Kalau saja putra mahkota tidak menciptakan senjata yang begitu kuat ini, maka Dakian juga tidak akan terjerumus ke keadaan seperti ini. Sudah lama ku katakan, seharusnya dia diserahkan pada Beimang untuk dihukum. Untuk meredakan hubungan kedua negara. Begitu juga baik. Kalau putra mahkota Dakian menjadi sandera di Beimang, masalah ini bisa dianggap selesai. Putri Beimang, kau sangat menginginkanku, tombakku terlalu keras. Aku khawatir kau tidak tahan. Kurang ajar. Berani-beraninya menggoda putri kami. Putra mahkota, sekarang Beimang telah mengerahkan 300.000 pasukan. Kalau amarah mereka tidak diredakan, kau tahu akibatnya? Perangnya belum mulai. Kalian sudah menyerah duluan. Kalian ini kenapa sih? Plan-plan. Dakian memang sudah lemah. Mau lawan Beimang pakai apa? Dengan tombak panjang yang dibuat putra mahkota, kita belum tentu kalah melawan Beimang. Iya, betul.
Kaisar Dakian, dengarkan baik-baik. Hari ini kalau tidak menyerahkan tombak panjang, aku akan memerintahkan pasukan Beimang 300.000 orang untuk bergerak ke selatan. Menghancurkan Dakian. Putri Qingcheng, apakah masalah ini tidak ada ruang untuk bernegosiasi? Ruang? Baiklah, Istana Dakian bisa memilih satu orang untuk bertanding dengan Jin Wushu satu kali. Kalau kalian menang, masalah ini selesai. Kalau kalian kalah, Dakian harus memberi ganti rugi pada Beimang 60 juta tael perak, menyerahkan 14 kota. Kaisar Dakian sendiri harus mengantar putra mahkota ke Beimang sebagai sandera. Bagaimana? Tikus-tikus Dakian. Siapa yang berani melawanku? Bangsa dari Dacian, siapa yang berani melawanku? Jin Wushu ini sepertinya sudah mencapai puncak level Grandmaster. Dia sudah tidak jauh lagi dari Immortal Daratan. Ini sudah bukan manusia biasa lagi. Zhao Jing, kalau bukan karena kamu, Dacian kami tidak akan sampai seperti ini. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, sebaiknya kamu pergi ke Beimang sebagai sandera. Sander, kalau kamu begitu peduli pada Dacian, kamu saja yang pergi ke Beimang sebagai sandera. Jika bisa membuat Dacian terhindar dari bencana perang, aku pasti tidak akan menolak. Sayangnya aku bukan putra mahkota. Kamu... Hari ini akan kuperlihatkan padamu mengapa aku yang jadi putra mahkota. Jangan gegabah. Kalau kamu kalah, muka seluruh Dacian akan habis. Iya. Mungkin putra mahkota kita ini benar-benar seorang jagoan terhebat. Memang, Jin Wushu yang cepat ini sama sekali tidak kuhiraukan. Dipikirnya beneran, dikasih pujian sedikit. Jin Wushu punya tubuh sekuat baja. Kebal senjata. Kamu punya kemampuan apa untuk melawannya? Jin Wushu berkulit tembaga dan bertulang besi, tanpa peacock feather, dengan apa kamu melawannya? Aku punya 98 ki. Senapanmu itu tidak bisa melukai Jin Wushu. Jangan pergi bunuh diri. Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Jujur saja, Golden Bell cover Jin Wushu sudah sempurna. Senjata apapun sulit melukainya, termasuk senapanmu. Yang mulia putra mahkota, lebih baik bersiaplah untuk pergi ke Beimang kami sebagai sandera. Oh ya. Hanya 14 kota. Terlalu membosankan. Berani tidak kamu tambah taruhannya? Begini, kalau aku kalah, Dacian akan menyerahkan wilayah sejauh 3.000 li. Aku akan ikut kamu ke Beimang. Kalau kamu yang kalah, tinggallah di Dacian sebagai pelayan pemanas ranjangku. Setiap hari melayaniku cuci kaki. Bagaimana? Berani tidak kerajaan Beimang menerima tantangan ini? Wilayah seluas 3.000 li yang mulia putra mahkota. Kurasa kau sudah terbutakan oleh kecantikan ya? Zhao Jing, apa kau gila? Berani-beraninya kau jadikan wilayah seluas 3.000 li sebagai taruhan. Mau aku sang putri menjadi pelayanmu, menghangatkan ranjangmu, mencuci kakimu? Jangan mimpi. Aku sudah mempertaruhkan nyawa melawan petarung Beimang. Hanya menyuruhmu cuci kaki sudah sangat bermurah hati. Kau? Kalau tidak berani bertaruh, kau bisa pergi sekarang. Taruh saja kalau mau. Jangan kira gertakanmu bisa membuatku takut. Wilayah seluas 3.000 li ini, Beimang dengan senang hati menerimanya. Jin Wushu. Ya. Ayo kita lihat kemampuan yang mulia putra mahkota. Putri. Perkataanmu kurang tepat. Siapa yang menang belum tentu. Paduka, mohon Paduka segera hentikan putra mahkota. Jangan sampai negara Dacian kita dihancurkan begitu saja oleh putra mahkota. Kaisar percaya pada putra mahkota. Jika kalian kalah, aku ingin meminta Kaisar Dacian untuk memukul genderang bagi pahlawan kami. Kalau kalian yang kalah, maka aku sendiri yang akan menari untuk yang mulia putra mahkota. baik, para jenderal, pukul genderang untuk putra mahkota. Baiklah kalau begitu. Asalkan Zhao Jing tewas di atas ring, posisi putra mahkota pasti jadi milikku. Putra mahkota pasti bukan lawan Jin Wushu. Mohon yang mulia segera bersiap-siap. Ayahanda, tenang saja. Dalam pertarungan ini, anakmu yakin bisa menang. Pasti akan membawa kejayaan bagi Dacian. Zhao Jing, turun saja cepat. Kamu di atas ring tidak punya peluang menang sama sekali. Kalau kamu punya keberanian sebesar itu, maka aku akan membiarkanmu memilih cara matimu sendiri. Jangan banyak omong, rasakan tusukanku. Selesai sudah. Putra mahkota selesai sudah. Sekuat itu? Yang mulia putra mahkota, hanya segini kemampuanmu? Jangan sampai melukai Jin Wushu. Mendekatinya saja sudah susah. Lebih baik kamu menyerah saja.
Aku sudah bilang dari tadi, tombakmu tidak akan bisa melukai Jin Wushu. Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu, Master. Setelah pertarungan ini, Dacian tidak hanya akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar, tapi juga kehilangan seorang putra mahkota. Sungguh memalukan. Kalau saja mendengarku dari awal, menyerah saja kan lebih baik. Sial. Ternyata benar, Master Agung memang berbeda ya. Putra mahkota Dacian, kalau kemampuanmu hanya segini, maka kamu bisa mati sekarang. Bagus. Kalau aku mengeluarkan benda ini, bagaimana Tuan menghadapinya? Kalau aku mengeluarkan benda ini, apa yang akan kau lakukan? Apa yang dipegang Jinger? Senjata rahasiaku ini sangat kuat. Satu serangan bisa menghancurkan gunung. Kau sanggup menahannya? Zhao Jing, sebesar ini kau menyebut benda ini senjata rahasia? Dasar bodoh. Kau malah mengeluarkan senjata rahasia? Takut musuh nggak lihat, ya? Senjata rahasia kan harusnya digunakan secara tiba-tiba. Membuat senjata rahasia dibuat sebesar itu saja sudah keterlaluan. Masih berani memberitahu musuh sebelumnya. Sungguh tolol sekali. Jin Wushu, karena dia tidak tahu diri, maka bunuhlah dia untukku, Putri, Pangeran Mahkota Dacian ini. Itu Putri, bocah. Karena kau begitu tidak tahu diri, maka aku akan membuatmu mengetahui apa itu kekejaman. Aku memang sedang bermain api. Jangan salahkan aku kalau tidak memberitahu sebelumnya. Benda ini agak mematikan. Kalau mau menyerah lebih cepat lebih baik. Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Omong besar. Peluru sekecil ini, aku saja bisa menangkapnya. Senjata rahasiamu sebesar itu, bahkan tanpa pedang, tangan kosong pun bisa menangkapnya. Kalau begitu, tangkap baik-baik. Selesai. Senjata rahasia sebesar ini, jangankan Jin Wushu, bahkan aku saja bisa dengan mudah menangkapnya. Pangeran mahkota dalam bahaya. Iya. Takut? Ini mau kabur, ya? Aku takut terkena cipratan darah. Cuma segini. Senjata rahasia Dacian kalian cuma segini. Cuma segini? Ini ilmu bela diri apa? Ini zaman apa lagi? Masih belajar ilmu bela diri? Jin Wushu yang kecil ini dengan sekali jentikan jari aku bisa mengalahkannya. Prajurit terhebat Beimang begitu saja mati. Ini tidak mungkin. Wah, Jin Wushu terbunuh. Putra mahkota benar-benar seperti dewa. Benar, dewa. Peluncur panah api yang menggemparkan langit dan bumi. Keagungan putra mahkota mengguncang 4 penjuru. Senjata rahasia apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Menang. Putri Yelu, aku menang. Ingat, kalau taruhan harus bayar ya. Kamu licik. Kamu pakai senjata rahasia. Kemenangan yang tidak terhormat. Pernyataanmu salah. Benda itu berbahaya. Aku sudah bilang padanya. Dia sendiri yang nekat menangkapnya dengan tangan. Aku bisa apa? Betul. Kemenangan yang mulia putra mahkota sangat terhormat. Putri ini mau ingkar janji? Dinasti Dacian kalian cuma bisa menang dengan cara-cara kotor. Aku tidak akan mengakuinya. Kalau begitu Putri Yelu mau ingkar janji? Aku ingkar janji. Terus kenapa? Baiklah, jangan salahkan aku kalau nanti kita sama-sama hancur. Kamu mau apa? Mau apa? Jangan takut Putri, ada yang mau ingkar janji. Aku cuma menagih utang saja. Kamu mengancamku? Wilayah 3000 li ini seinci pun tidak boleh kurang. Jangan mendekat. Masalah menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi, aku tidak berhak memutuskan. Lepaskan aku pulang, aku akan berunding lagi dengan ayahanda. Hal ini harus diputuskan langsung oleh ayahanda. Kalau tidak berani, jangan bertaruh. Kalah tapi tidak mau mengakui. Putri Beimang mau mengingkari janji. Sudah tidak mau menyerahkan wilayah, juga tidak mau membayar ganti rugi. Kalau memang tidak bisa... Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani macam-macam padaku, awas ayahandaku akan mengebirimu. Siapa yang mau kamu? Aku sedang berpikir, bagaimana kalau kamu membubarkan tentara Beimang dan menjadi negara bawahan Dacian? Mimpi kali. Peta akan kukirimkan nanti. Berdiri, kamu adalah dayangku. Mau pergi kemana?
Mau apa? Siapa yang bilang kalau Dacian menang, dia akan menari untukku sendiri. Ya sudah, menari saja. Sejarawan, catat untukku, Putri Beimang untuk putra mahkota Dacian berhasil mengalahkan petarung terkuat Beimang menghadiahkan tarian sebagai ucapan selamat. Tenang saja Yang Mulia. Baik. Sudahlah, sudahlah. Sudah puas melihat? Lompat lagi, aku bisa muntah nih. Kau. Mau apa? Mengambilmu sebagai pelayanku. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani macam-macam denganku, ayahku pasti akan menangkapmu, dikebiri dulu, lalu dibunuh. Kau ingin jadi selirku? Lihat juga tunanganku, setuju atau tidak? Lagi pula, selalu mengancamku, ingin membunuhku. Kau tidak lihat Beimangmu, bapak liar itu, punya kemampuan atau tidak? Kau benar-benar anjing. Kau tak tahu malu? Ayahku pasti akan menangkapmu, dikebiri dulu, lalu dibunuh. Lalu dikebiri lagi, lalu dibunuh lagi. Dikebiri lagi, dibunuh lagi. Yang Mulia, putra mahkota membunuh prajurit terbaik Beimang saja sudah cukup. Tapi jika mengambil putri mereka sebagai budak, Beimang pasti akan mengirim pasukan. Pada saat itu, kerajaan Dacian kita akan dalam bahaya. Nah, menurut Perdana Menteri, harus bagaimana? Hamba menyarankan lebih baik berdamai. Pertama, kembalikan Putri Yelu ke Beimang untuk meminta maaf. Anakmu setuju? Jika Beimang tidak terima, suruh mereka datang mencariku. Ingat, aku pasti balas dendam. Tidak akan membiarkan dendam menginap. Aku pasti balas dendam. Tidak akan ditunda sampai besok. Taizi, kekuatan hanya untuk menakut-nakuti, bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Anjing terpojok pun bisa menggigit. Jangan pernah memaksa seseorang ke jalan buntu. Baginda benar bijaksana. Kamu, mau apa lagi? Kasih muka untuk ayahanda. Lepas kamu pulang. Kamu. Nggak mau jadikan aku pelayan lagi? Ayahanda, dia sendiri yang bilang, mau tinggal di sini. Jadi pelayan yang menghangatkan tempat tidur dan mencuci kakiku. Siapa bilang mau jadi pelayanmu? Jadi istrimu. Aku sekarang balik ke Beimang. Putri, sampai jumpa lain kali. Jangan ketemu lagi. Nggak nyangka kamu benar-benar bisa membunuh Jin Wushu. Aku meremehkanmu. Sebenarnya aku punya banyak kelebihan, cuma kamu belum tahu saja. Gimana kalau kita berkomunikasi lebih dalam? Zhao Jing, kamu makin menjadi, ya? Jangan-jangan kamu cemburu? Kamu anak kecil 3 tahun? Jangan. Sampaikan perintahku. Malam ini diadakan pesta di istana untuk merayakan kemenangan sang pangeran. Tunggu. Untuk harta karunku sang pangeran. Kembali. Pijat aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Zhao Jing si sampah itu bisa membunuh Jin Wushu? Memang agak mencurigakan mengapa Zhao Jing tiba-tiba berubah drastis. Sama sekali tidak seperti si sampah yang dulu. Sekarang Zhao Jing sangat disayangi ayahanda. Kalau terus begini, posisi putra mahkota hanya akan semakin jauh dariku. Putra mahkota sampah, masa dia bisa mengacau balau? Kamu bilang Zhao Jing hari ini tidak hanya membunuh Jin Wushu, tapi juga menggoda Yelu Qingcheng. Menurutmu, Beimang ini bisa terima begitu saja? Maksud Perdana Menteri adalah, kalau begitu kita tambahkan lagi minyak ke api Beimang ini. pergi sana. Baginda. Buruk, ada kabar rahasia dari Dacian. Jago terbaik kita, Jin Wushu, diserang diam-diam dan tewas di Dacian. Putri Qingcheng kita bahkan dihina oleh Dacian. Dipaksa menari di depan umum. Apa? Dacian bahkan mengancam kita. Meminta 3.000 li wilayah. Mengancam Putri Qingcheng untuk melayani Zhao Jing. Mencuci kaki dan menghangatkan ranjang. Bangsat. Pantas saja sejak pulang. Putri selalu mengurung diri. Ternyata mengalami penghinaan seperti ini. Baginda, kita tidak boleh diam saja. Dacian yang kecil itu
Berani bertindak sesuka hati. Mereka pikir memang kita dengan 300.000 pasukan hanya pajangan. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang kita bergerak ke selatan. Aku sendiri yang akan memimpin. Kami akan menginjak-injak Dacian. Maaf aku terlambat. Kamu berani terlambat menghadap raja? Ini artinya kau tidak menghormati ayahanda? Tidak pada putra mahkota. Aku tugas yang kuserahkan padamu semalam. Bagaimana? Sudah selesai semua? Yang Mulia kemarin Beimang mengerahkan 300.000 pasukan. Menyerbu perbatasan utara seperti membelah bambu, telah merebut 7 kota berturut-turut. Perbatasan utara dalam keadaan genting. Apa? Memang sudah mengirim pasukan? Itu pun 300.000 tentara besar. Yang Mulia ini bagaimana kita harus menghadapinya? Pasukan penjaga perbatasan utara jauh kalah jumlah dengan Beimang. Jika tidak segera dikirim bantuan, akibatnya tidak terbayangkan. Benar. Para menteriku yang terkasih, apakah ada cara? Hamba melapor Yang Mulia Beimang mengirim pasukan menyerang Dacian kita. Semua karena putra mahkota membunuh Jin Wushu dan menghina putri Beimang. Satu-satunya cara sekarang hanyalah menyerahkan putra mahkota ke Beimang. Baru bisa meredakan amarah mereka. Betul. Kalau bukan karena nafsu birahi putra mahkota yang memaksa menggoda putri Beimang itu, mengapa mereka harus menyerang kita? Bangsat, tidak punya tulang punggung. Sekali ada kesempatan langsung membelot dan mengkhianati negara. Akan kubereskan kalian nanti. Yang Mulia, hal ini tidak tepat. Putra mahkota adalah pondasi negara dan harga diri Dacian tidak boleh diserahkan ke negara musuh. Pernyataan Jenderal Lin keliru. Zhao Jing sebagai putra mahkota di saat genting seperti ini, bukankah seharusnya berkorban untuk negara? Perdana Menteri berkata benar. Masalah ini dibuat oleh putra mahkota seorang diri yang menimbulkannya, seharusnya dia yang menanggungnya sendiri. Kurasa, putra mahkota tidak akan menghindarkah, kan? Sekelompok pengecut yang sudah takut sebelum bertempur. Hanya sebuah Beimang kecil bisa membuat kalian ketakutan seperti ini. Kalau memang pengecut, cepat-cepat minggir saja. Dacinku tidak memelihara orang yang tulang punggungnya lembek. Yang Mulia putra mahkota, bukan kami yang takut sebelum bertempur. Tapi Dacin kita sama sekali bukan tandingan Beimang. Jika kita tetap memaksakan perang, maka rakyat Dacin kita akan hidup dalam penderitaan yang sangat berat. Kakak, mengapa tidak mengorbankan diri untuknya kebenaran? Mengorbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkan ribuan rakyat. Kupikir rakyat pasti akan berterima kasih dalam hati. Kalau begitu, pangeran ketiga yang begitu luhur budinya ini, kenapa tidak mengorbankan diri sendiri untuk kebenaran? Demi negara dan rakyat Dacin, aku tidak takut mati. Tapi sayangnya aku bukan putra mahkota, walaupun aku ingin membela negara, tapi tidak punya alasan yang tepat. Saner, bisa tidak kamu sedikit lebih kreatif? Perkataan ini sudah kudengar sampai telingaku hampir kapalan. Sejak berdirinya Dacin, tidak pernah ada presiden mengorbankan putra mahkota. Benar. Benar. Kali ini Beimang mengirim pasukan sebanyak 300.000 orang. Sedangkan Dacin kita seluruh negeri hanya memiliki 100.000 pasukan saja. Sedikit saja ceroboh, maka Dacin kita akan menghadapi bencana yang menghancurkan. Dacinku yang agung ini kapan pernah takut pada orang-orang biadab brengsek ini? Kamu bicara seenaknya saja. 300.000 kavaleri baja Beimang sudah siap bergerak. Bagaimana caranya perang ini? Kamu yang maju. Aku maju ya, aku maju. Kalian takut pada Beimang? Aku tidak takut. Konyol. Kamu tidak menimbang-nimbang kemampuanmu sendiri. Dulu kamu beruntung menang 2 kali, itu pun bertarung sendirian. Hanya mengandalkan senjata-senjata anehmu itu. Ini memimpin pasukan berperang. Kamu sanggup. Putra mahkota, kamu mari tidak apa-apa, tapi membuat prajurit Dacin kita ikut mati bersamamu. Maka kamu akan menjadi penjahat sepanjang masa. Menerima gaji dari raja, harus memikirkan kekhawatiran raja. Menginjak Beimang, meminum darah serigala, tidak perlu dibungkus kulit kuda untuk pulang. Kalian takut? Tapi prajurit Dacinku tidak takut. Putra mahkota tidak takut, kami juga tidak takut. Putra mahkota untuk Dacin kita meneliti senjata-senjata. Semuanya adalah senjata ampuh negara. Masa kami masih takut pada Beimang ini? Benar, benar. Paduka, hamba bersedia mengikuti putra mahkota bertempur. Hamba bersedia mengikuti putra mahkota bertempur. Aku juga.
Kami semua bersedia mengikuti putra mahkota bertempur. Putra mahkota, pasukan kita jauh lebih sedikit. Pertempuran ini berapa persen keyakinanmu untuk menang? 100%. Di militer tidak ada kata main-main. Zhao Jing, kau ini berlebihan banget. Itu kan pasukan 300.000 orang. Putra mahkota berencana membawa berapa pasukan? 800. Lawan kita 300.000 pasukan. Kau berani-beraninya bilang di sini. Punya keyakinan 100%. 800 lawan 300.000, putra mahkota. Kau ini sungguh tidak menganggap prajurit Dacian kita sebagai manusia. Zhao Jing, membual pun ada caranya. Jingker, kau benar-benar yakin 100%? Ayahanda, anak tidak yakin 100%. Sudah kuduga kau cuma membual. Syukurlah, Zhao Jing akhirnya mau mendengarkan nasihat. Sekarang keyakinan anak 120%. Apa? Kau bilang apa? Bagus. Zhao Jing, kau sengaja cari mati. Yang mulia, hamba tiba-tiba merasa tidak enak badan. Hamba tidak bisa ikut putra mahkota bertempur. Aku juga. Dulu ada jenderal perang Hefei, Zhang Liao, dengan 800 lawan 100.000. Kini ada putra mahkota Dacian kita, Zhao Jing, dengan 800 lawan 300.000. Keunggulan ada di pihak kita. Ayahanda, pertempuran ini akan menentukan nasib negara Dacian 100 tahun ke depan. Pertempuran pertama adalah penentuan. Satu pertempuran tentukan segalanya. Anak pasti akan membangkitkan kembali wibawa Dacian yang gemilang. Mohon yang mulia pertimbangkan sekali lagi. Mohon ayahanda pertimbangkan sekali lagi. Mohon yang mulia pertimbangkan sekali lagi. Keputusan Kaisar sudah bulat. Zhao Jing, dengarkan perintah. Hari ini Kaisar mengangkatmu sebagai Jenderal Penjaga Utara. Lin Xiner, sebagai Wakil Jenderal. Berangkatlah menyerang Beimang. Harus menumpas musuh sampai tuntas. Anak pasti akan menjalankan tugas dengan baik. Ayah sudah gila. Bisa percaya pada Zhao Jing, 800 orang bisa kalahkan Beimang? Hari ini yang mulia memang agak aneh. Mungkinkah ada jurus pamungkas? Putra mahkota, urusan yang Kaisar perintahkan padamu tadi malam, bagaimana? Udah pasti. Kalau benar begitu, kita harus suruh Ye Lu Hongyan bersiap lebih awal. Kalau Zhao Jing benar-benar bawa 800 orang menghancurkan Beimang dan pulang membawa jasa, kita berdua pasti mati. Belakangan ini, kepala pengawas bersama-sama mengajukan pengaduan, mengatakan kau menambang seenaknya, membangun proyek besar-besaran, hingga harta negara Dacian yang terkumpul puluhan tahun terakhir habis terkuras. Kaisar, apakah terlalu memanjakanmu? Ayah, anak membuat barang berharga besar. Hanya menghabiskan sedikit uang saja, tapi semua ini untuk keperluan perang. Barang apa? Bisa menghabiskan harta Dacian yang terkumpul selama 60 tahun? Mungkinkah lebih hebat dari 98K ini lagi? Benda ini bernama beret pencabut nyawa. Satu tembus, nyawa melayang. Dari jarak ribuan li, menentukan takdir. Mengambil kepala jenderal musuh. Semudah membalikan telapak tangan. Ayah lihat, sama seperti yang dipakai Fan Xian dan Ye Qingmei. Bagus, memang senjata sakti. Tapi hanya dengan ini, untuk melawan 300.000 kavaleri baja Beimang, tidak cukup. Ayah memang tajam pandangannya. Kalau begitu ayah lihat benda ini. Ini benda apa? Ganas. Tapi jika harta Dacian selama 60 tahun hanya ditukar dengan dua benda ini, Kaisar akan menghukum. Lalu ayah mau berapa banyak? Kalau bisa ada 100 unit. Tidak. 50 unit. Jangan cuma pajak 60 tahun Dacian. Bahkan jika harus menggali barang-barang kuburan leluhur,
Kaisar setuju? Ayah serius? Serius? Tentu saja. Yang penting kau bisa sediakan. Sekarang kami dari Beimang dengan 300.000 pasukan bergerak ke selatan. Pasukan dan persediaan Dakian masih kurang. Pasti sibuk merekrut tentara di seluruh negeri. Kaisar Dakian pasti akan bertahan di dalam kota. Tidak berani bertempur dengan mudah. Pasukan kita bisa memanfaatkan ini di perbatasan utara untuk menjarah terlebih dahulu. Baginda, mata-mata Dakian melapor. Pasukan Dakian sudah keluar dari gerbang. Apa mereka secepat itu? Berapa banyak pasukan mereka? 800 orang. 800 Kaisar Dakian bermain-main denganku ya? Siapa panglima mereka? Zhao Jing. Zhao Jing yang membunuh petarung terkuat Beimang dan mempermalukan Putri Qingcheng. Benar dia. Kau ini Zhao Jing. Aku baru saja ingin menangkapmu. Kau malah datang sendiri. Sampaikan perintahku. Seluruh pasukan berkumpul. Aku sendiri akan memimpin pasukan. Baginda, mata-mata juga bilang agar kita berhati-hati dengan Zhao Jing. Apa yang perlu diwaspadai darinya? Cuma tombak usang itu kan? 800 tombak panjang. Bisa menang melawan 300.000 pasukan kuat Beimang. Tombak sekuat apapun. Di bawah 300.000 kavaleri Baginda bagaikan tidak ada. Baginda pasti bisa menghancurkan Dakian. Membunuh petarung terkuat Beimang. Mempermalukan Putri Qingcheng. Aku akan membuat Zhao Jing sialan itu dihancurkan berkeping-keping. Jenderal Lin. Ayah, kenapa Anda datang? Kenapa aku datang ke sini? 800 orang. Berani-beraninya menghadang pasukan Beimang. Kalau aku tidak datang, pasukan Beimang akan langsung menerobos masuk dan menuju ibu kota. Tenang saja. Kalau bukan karena aku sendirian tidak bisa mengoperasikan semua senjata itu, 800 orang sudah kebanyakan bagiku. Kemampuanmu dalam ilmu pasti memang ada, tapi ini perang, bukan main-main. Kau tahu tidak? Sedikit saja keliru, bisa-bisa negara hancur dan bangsa punah. 800 lawan 300.000. Aku cuma bermimpi di siang bolong saja. Ayah, tenang saja. Dalam pertempuran kali ini, anakmu akan selalu mengawasi di samping. Pangeran Mahkota, kau tidak ahli memimpin pasukan. Urusan militer sebaiknya tetap dipimpin oleh Xin Er. Tenang saja. Kalian berdua sudah punya ikatan pertunangan, nanti jasa militer juga akan dihitung di atas namamu. Mertua, wah, pandanganmu sempit sekali. Aku dan Jenderal Lin bekerja sama dengan sangat baik. Beimang yang kecil ini sama sekali bukan masalah. Ini sudah waktunya seperti apa? Masih bicara seenaknya saja. Tidak benar. Bukannya kau bilang memimpin 800 orang, kenapa yang kulihat cuma sedikit orang? Betul. Aku memang memimpin 800 orang, tapi aku membaginya menjadi 8 pasukan. Aku sendiri memimpin 100 orang terlebih dahulu untuk menghadapi musuh. Apa? Maksudmu sekarang ini cuma ada 100 orang? Iya. Apa otakmu ditantuk keledai? 800 orang, masih dibagi 8 pasukan? Aku benar-benar kagum padamu, kayak orang mau bunuh diri. Apa kau sudah bosan hidup? Ini, di dunia ini, mana ada mertua yang mengutuk menantunya sendiri? Xin Er, cepat ikut ayah pulang. Anak ini sudah gila. Kurasa dia ingin membuatmu menjanda. Pendapatmu salah. Sialan kau! 800 prajurit, mungkin bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Tapi kau membagi pasukan jadi 8 jalur. Apa kau merasa kita kalahnya belum cukup cepat? Lapor. Lapor, Jenderal. Yelu Hongyan sedang membawa pasukan utama menuju ke sini. Jaraknya 30 li dari sini. Apa? 300.000 pasukan. Ditambah lagi Raja Beimang memimpin sendiri. Meski reputasiku hebat, aku takkan sanggup menahannya. Aku akan segera mengumpulkan pasukan penjaga kota, petugas kantor pemerintahan, untuk bersama-sama menghadapi musuh di atas tembok kota. Sudah tidak berguna. Ayah, pertempuran ini belum dimulai. Apa kau ingin meninggalkan kota dan melarikan diri? Reputasiku yang terpuji seumur hidup tampaknya akan berakhir di sini. Xin Er, kau cepat kembali ke kota. Kumpulkan seluruh penduduk kota untuk bersama-sama menghadapi musuh. Selain itu, semua tahanan di kota Feilong bebaskan mereka semua. Sebelum aku datang ke sini, sudah mengirim wakil jenderal untuk memanggil pasukan penjaga perbatasan utara.
Begitu bala bantuan tiba, kita bisa menjepit mereka dari depan dan belakang pasukan Beimang. Baik. Tunggu. Bukankah sudah kukatakan, jangan khawatir. Jika Beimang berani melangkah masuk ke wilayah Dacian setengah langkah pun, bahkan jika Raja Beimang sendiri yang datang, gue juga bakal tembak dia pakai senapan. Aku akui senapanmu sangat hebat, tapi ini perang antara dua pasukan. Bagaimana 800 orang melawan 300.000? Putra mahkota Dacian, Zhao Jing, berada di kota Feilong. Berapa banyak orang yang ada di dalam kota mereka? Zhao Jing ada di kota ini. Aku sudah menyelidiki. Hanya 100 orang. 100 orang? Bukankah dia memimpin 800 pasukan? Kok cuma 100 orang? Si bodoh Zhao Jing itu membagi 800 pasukannya jadi 8 jalur. Tapi dia sendiri hanya membawa seorang perempuan dan 100 pasukan untuk menjaga kota secara langsung. Dia meremehkanku. Tunggu saja, raja ini akan mengambil kepala putra mahkota Dacian. Lalu menangkap jenderal perempuan itu, bawa kembali ke Beimang, jadikan selir raja ini. Sampaikan perintah raja ini. Seluruh pasukan berkumpul, serang dan rebut kota Feilong. Kamu lagi main sandiwara apa ini? Strategi ini namanya kota kosong. Qin Er, kemari. Mau apa? Baju ini terlalu panas, bantu kipasin aku. Kacau, pasukan berkuda Beimang itu tangguh dan ahli bertempur. Raja Beimang juga bukan orang yang mudah ditangani. Betul. Sekarang di dalam kota kita hanya ada 100 orang. Kamu malah mau membuka gerbang kota? Pasukan besar Beimang hanya perlu 1 kali serangan. Bukan hanya kota akan jatuh. Bahkan kamu yang putra mahkota yang tinggi di atas ini juga akan jadi tawanan. Mertua, kamu tidak mengerti kan? Perang itu perang, yang diperangi adalah perang psikologi. Semakin aku tidak bersiap, Beimang semakin akan merasa ini ada jebakan. Kalau aku percaya omongmu, babi betina tua pun bisa naik pohon. Zhao Jing, apa yang dikatakan ayahku ada benarnya. Strategi apapun di hadapan kekuatan mutlak tidak akan berarti apa-apa. Aku menasihatimu, tutup gerbang kota sekarang. Masih ada waktu? Sudah terlambat, mereka sudah datang. Kalian tunggu saja di sini sambil mengipas dan nonton pertunjukan. Para tamu yang datang dari jauh, sang putra mahkota sudah menyiapkan teh dan kue. Silakan masuk dengan tenang dan menikmatinya di dalam kota. Baginda, Zhao Jing itu bocah selalu licik. Kali ini gerbang kota terbuka lebar. Mungkin ada jebakan. Zhao Jing, lawan aku. Raja Beimang, gerbang kotaku terbuka lebar, tapi kalian malah berhenti di depan. Apa? Masih menunggu sang putra mahkota turun menyambut kalian? Bocah tak tahu malu. Menyerahlah sekarang. Masih bisa kubuatkan jenazahmu utuh. Kalau menyerah tetap harus mati, maka sang putra mahkota juga memberimu pilihan, bunuh diri di tempat. Sang putra mahkota juga akan memberi Beimang kesempatan untuk menyerah. Yelu Hongyan ini adalah perbatasan utara Dacian. Jika kalian tidak segera mundur, jangan salahkan kami jika tidak berbaik hati. Hanya dengan pasukan segitu, bagaimana bisa menghadapi 300.000 pasukan Beimangku? Aku, sang pangeran, memiliki aura raja, bukan aura penguasa. Hanya 300.000 pasukan, bisa kuhancurkan dalam sekejap. Raja, hati-hati, jangan terjebak. Yelu si tua bajingan, bagaimana kalau kau serahkan putri Yelu kepadaku, jadi pelayan yang menghangatkan ranjang dan mencuci kakiku? Maka aku bisa memberikanmu kesempatan. Diam, mulutmu sungguh jahat. Bagaimana kalau dia jadi marah? Aku bisa lebih jahat lagi. Yelu si tua, apakah kau ini laki-laki? Kalau memang laki-laki, masuklah ke kota dan lawan aku. Jika tidak berani, kenakanlah pakaian wanita ini di hadapan semua orang dan akui bahwa kau ini wanita pengecut. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Bocah, kau cari mati. Raja, pertimbangkan baik-baik. Yelu si tua bajingan, kau benar-benar pengecut. Beri jawaban yang tegas, menyerah atau tidak? Kau seperti ini, sampai aku pun ingin memukulmu. Seorang kesatria lebih memilih mati daripada dipermalukan. Kau menghinanya seperti ini, hanya akan membuatnya benar-benar marah. Keterlaluan, ambil busurku. Kekuatan lengan yang luar biasa. Yelu si tua bajingan,
Awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Kau malah menyerang diam-diam. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku yang bilang. Aku sudah tidak tahan lagi denganmu. Sebagai kepala Departemen Militer Dacian, kukatakan padamu, aku tidak bisa hanya diam melihatmu mempermainkan nyawa rakyat Dacian. Kiner, tutup gerbang kota. Bersiap menghadapi musuh. Tenang saja, dengan benda ini mereka tidak akan bisa masuk. Zhao Jing, ini benda apa lagi? Benda ini bernama Gatling kesetaraan semua makhluk. 6 laras menembak bersamaan. 3.600 putaran per napas. Pasti akan membuat pasukan Beimang datang tapi tidak bisa pulang. Jangan ngomong kosong. Aku sudah mengurus Departemen Militer Dacian selama puluhan tahun. Aku belum pernah mendengar ada benda seperti ini di dunia. Kalau kau bisa mengalahkan 300.000 pasukan Beimang dengan besi tua ini, kepalaku akan kupotong. Dan kuberikan padamu untuk jadi pispot. Janganlah, Jenderal Lin pasti akan membunuhku. Ini waktunya kapan? Masih ada hati bercanda? Nanti saat pasukan Beimang menyerang, aku akan memimpin pasukan untuk melindungimu. Kau manfaatkan kesempatan untuk mundur dari gerbang barat. Perangnya belum mulai, kenapa kalian semua selalu merasa aku akan kalah? Selama ada gunung, pasti ada kayu bakar. Putra mahkota Dacian sama sekali tidak boleh mati di sini. Putra mahkota, menang kalah adalah hal biasa dalam perang. Jangan terlalu gengsi sampai menyiksa diri. Asalkan kau tidak sombong dan tidak gegabah, di kemudian hari pasti bisa menjadi kaisar bijaksana bagi Dacian. Nanti, kau terus pergi ke barat. Setelah bertemu dengan wakil jenderalku, baru pimpin pasukan untuk kembali. Mungkin kota Feilong kita masih ada sedikit harapan. Sudah. Kalian tidak percaya ya? Kalau begitu, aku hanya bisa membuktikannya untuk kalian lihat. Situa Yelu, gerbang kota sudah terbuka. Berani tidak kau masuk? Kalau tidak berani, sebaiknya kau buntuti ekormu dan pulang saja ke sarang anjingmu. Keterlaluan. Sampaikan perintahku. Serbu. Siapa yang bisa menangkap Zhao Jing hidup-hidup akan diberi hadiah besar dan diangkat sebagai bangsawan. Baginda, hati-hati jebakan. Mereka sudah menghinaku seperti ini. Kalau aku masih tidak berani maju, masih pantas disebut laki-laki. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa menahan 300.000 pasukan berkudaku? Anak-anakku, serbu untukku. Kanyang Dacian, bakar, bunuh, dan rampok. Bantai kota selama 3 hari. Zhao Jing, lari cepat! Lari apaan? Datangnya pas. Lihatlah Gatling kesetaraan. Semua makhlukku, anak-anak dukung tembak, lempar granat. Hebat. Serang mereka. Ayo. Zhao Jing, jebakan apa ini? Yang mulia, pasukan kita menderita kerugian besar. Kalau tidak mundur sekarang, akan terlambat. Tidak, hari ini aku pasti akan membunuh anak ini. Yang mulia, kalau tidak mundur, pasukan kita akan binasa seluruhnya. Zhao Jing, kau tunggu saja, aku pasti balas. Aku, sang raja, cepat atau lambat, akan menghancurkan Dacian. Perintah, mundur. Mundur. Cuma segini, lari kenapa? Bukannya mau membunuhku, sang putra mahkota? Musuh sudah kabur, cepat kejar mereka. Menantu tersayang. Biar aku coba, boleh kan? Mau apa? Bukannya tadi meremehkan Gatlingku ini, sekarang mau main? Nggak boleh. Aku ini ketinggalan zaman. Kalau tidak, aku mau bersujud padamu. Jangan. Jenderal Lin pasti akan membunuhku nanti. Ini untukmu. Bocah Beimang, rasakan keganasan orang tuamu ini. Asik banget, sungguh memuaskan, mantap. Merebut kembali wilayah yang hilang, membangun prestasi dan jasa, semuanya terjadi hari ini. Tapi mereka sudah lari jauh, tidak bisa dikejar lagi. Jenderal, bagaimana penglihatanmu? Bisa menembak sasaran dari jarak jauh. Coba yang ini. Dari sini melihat ke sana. Putra mahkota.
Ini benda apa lagi? Jujur saja, saya ini dijuluki sebagai penembak jitu nomor 1 di Dakian. Sudah cukup kamu, ini kan dipersiapkan untuk istriku. Muak banget. Lihat yang di sana itu, si tua Yelu. Lihat tidak? Tembak dia. Raja. Raja tewas, cepat lari. Tembakan yang bagus. Saya selalu berpendapat pasukan berkuda Beimang itu tangguh dan ahli bertempur, tapi setelah dilihat hari ini tidak seberapa juga. Tapi, bagaimana dengan sisa pasukan Beimang lainnya? Jika tidak membasmi mereka, di masa depan pasti akan menjadi ancaman besar bagi Dakian. Jangan buru-buru. Saya sudah mengirim 7 pasukan, masing-masing ke posisi yang sesuai. Setiap tim laporkan posisi. Tim 1 sudah sampai di posisi. Tim 2 sampai di posisi. Tim 3 sampai di posisi. Bagus. Sekarang semangat tempur Beimang sudah buyar, sedangkan semangat pasukan kita sedang membara. Kalau tidak menghancurkan Beimang sekarang, kapan lagi? Tembak. 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 Yang mulia, ada kabar dari garis depan. Putra Mahkota memimpin 800 prajurit dengan sekali serbu berhasil menghancurkan 300.000 pasukan Beimang. Jenderal Lin menggunakan beret pemburu nyawa. Dari jarak 5 li, menembak mati Raja Beimang Yelu Hongyan dengan 1 tembakan. Putra Mahkota bahkan sudah lebih dulu menyiapkan penyergapan di berbagai arah, menggunakan meriam tembok besar, menghantam sisa pasukan Beimang. Bagus. Putra Mahkota sangat jenius dalam strategi perang. Hamba yang tua ini menyesal tidak ikut bertempur bersama Putra Mahkota. Tidak menyaksikan langsung kemenangan yang begitu gemilang. Benar. Dulu saat 300.000 pasukan Beimang menyerang dari utara, para menteriku semua sudah gentar sebelum bertempur, membujukku untuk menyerahkan Putra Mahkota kepada Beimang untuk mendapatkan ketenangan semalam. Jika aku menyerahkan Putra Mahkota kepada Beimang, lusa, bagaimana aku bisa tidur tenang? Hanya Putra Mahkota yang mengajukan diri bertempur, bersedia memimpin 800 prajurit menghadapi Beimang. Atas kemenangan besar hari ini, para menteri, apa pendapat kalian? Yang mulia bijaksana, ampuni hamba yang berpandangan sempit ini. Pandangan yang picik, hamba merasa malu atas kebaikan Kaisar. Keberanian Putra Mahkota pergi bertempur, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Kemenangan besar hari ini adalah keberuntungan besar negara kita. Yang mulia bijaksana. Putra Mahkota perkasa. Kini, melihat keberanian Putra Mahkota, kami tahu dunia tidak aman tanpa perjuangan, tidak damai dengan berlutut. Keberanian dan keteguhan hati Putra Mahkota adalah teladan bagi kami semua. Benar. Perdana Menteri, apa pendapat muliamu? Balas pada yang mulia. Hari ini Putra Mahkota menyerang mengalahkan pasukan Beimang. Sungguh keberuntungan besar bagi Dakian kita. Kami semua harus introspeksi diri, mempersiapkan pesta besar untuk merayakan kemenangan Putra Mahkota. Kamu tahu nggak? Raja Beimang punya 300.000 pasukan. 300 bulo. Zhao Jing cuma 800 orang, tapi bisa mengalahkan mereka. Mau 300.000 ekor semut sekalipun ditaruh di situ, suruh Zhao Jing injak, dia juga butuh beberapa hari. Betul kan? Betul kan? Yang mulia, jangan panik. Zhao Jing ini sombong karena punya bakat. 800 pasukannya dibagi jadi 8 jalur. Hamba sudah menempatkan mata-mata di 2 jalur di antaranya. Besok di sidang istana akan ada pertunjukan menarik. Aib besar. 300.000 pasukan Beimang kami yang menyapu bersih perbatasan, tak terbendung, ternyata dikalahkan oleh Zhao Jing sampai babak belur. Lapor Jenderal, dari 300.000 pasukan Beimang, hanya pasukan kita yang berhasil lolos. Apa? Hanya tinggal kita? Raja telah gugur di medan perang, putri ditawan, semua pasukan lain menyerah kepada Dakian. Zhao Jing ternyata sehebat itu. Raja telah gugur. Semua kepala suku telah menyerah. Negara tak boleh sehari tanpa pemimpin. Jenderal, saat pasukan kita bergerak mundur, kami bertemu rombongan yang dikirim Perdana Menteri Dakian
Mereka membawakan kami puluhan peti perbekalan dakian. Di dalamnya berisi berbagai jenis senjata api dakian beserta desain gambarnya. Sudah sampai segini, dakian masih berkonflik internal. Ini benar-benar berkah dari langit untuk Beimang. Sampaikan perintahku. Suruh para pengrajin segera meniru senjata-senjata ini. Pilih prajurit-prajurit terbaik, latih mereka menggunakan senjata dakian. Siap. Zhao Jing, aku akan balas dendam 100 kali lipat atas aib ini. Jika dendam ini tidak aku balas, aku bersumpah tidak akan jadi manusia lagi. Lapor. Hamba melapor yang mulia, kemenangan besar di perbatasan utara. Beberapa hari lagi, Putra Mahkota akan kembali dengan pasukannya. Sejak Putra Mahkota memimpin Departemen Pengawasan Militer, berbagai senjata canggih telah dikembangkan. Sungguh keberuntungan bagi Dacian. Benar, benar. Yang mulia bijaksana tiada duanya di dunia, dan telah melahirkan putra yang luar biasa. Bagaimana mungkin Dacian tidak makmur? Putra Mahkota telah mencapai prestasi militer yang gemilang. Harus diberi penghargaan yang layak. Benar, benar. Sampaikan titahku, pada hari Putra Mahkota kembali dengan kemenangan, seluruh kota harus menyambutnya dengan musik kemenangan yang gemuruh. Aku akan memberi penghargaan kepada seluruh pasukan. Yang mulia bijaksana. Ayahanda, tunggu sebentar. Hamba melapor, Ayahanda. Putra Mahkota itu boros, bejat, dan sombong. Menganggap remeh orang lain. Menurut pandangan hamba, dalam pertempuran melawan Beimang ini, Putra Mahkota hanya melaporkan kabar baik, tidak melaporkan kabar buruk. Yang mulia Putra Mahkota kali ini hanya memimpin 800 prajurit. Tidak menghancurkan seluruh pasukan Beimang. Tindakan ini jelas membiarkan harimau kembali ke hutan. Perdana Menteri, Putra Mahkota memimpin 800 prajurit, melawan 300.000 pasukan Beimang. Itu sudah kemenangan yang luar biasa. Mengapa harus menuntut kesempurnaan? Benar, benar. Berdasarkan laporan rahasia yang hamba terima, pasukan Beimang telah menyita puluhan peti perbekalan Dacian. Di antaranya ada berbagai senjata api yang dikembangkan Dacian, serta desain gambarnya. Apa? Jika mereka kembali menyerang, bagaimana nasib Dacian nantinya? Senjata api dan desain gambar Dacian ternyata disita? Yang mulia Putra Mahkota, bagaimana bisa begitu ceroboh? Beimang adalah musuh utama Dacian. Jika senjata api dan desainnya jatuh ke tangan Beimang, bukankah itu akan membawa Dacian ke dalam bahaya? Hanya dengan 800 prajurit Dacian, bagaimana mungkin melawan ratusan ribu pasukan Beimang? Pertempuran ini pasti berakhir kekalahan bagi Dacian. Rakyat akan kembali menderita. Yang mulia, cepat panggil tabib istana. Yang mulia, cepat panggil tabib istana, cepat. Yang mulia Putra Mahkota, saat hamba mengejar sisa-sisa pasukan Beimang tanpa sengaja menangkap putri Beimang, Ye Luqingcheng. Aku sudah mengantarmu pulang. Tapi tak disangka kau malah kembali lagi sendiri. Kenapa? Sampai segitunya tertarik jadi pelayan yang menghangatkan ranjang dan cuci kakiku? Zhao Jing, kalau kau lelaki sejati, bunuh saja aku. Untuk apa ku bunuh? Lebih baik kau kutinggal di sampingku, siang malam mengingatkanmu bahwa negaramu telah kukalahkan. Bukankah itu lebih menarik? Kau tak tahu malu. Bawa dia pergi? Siap. Selama hamba masih ada, Beimang jangan bermimpi menguasai sejengkal pun tanah Dacian atau menyakiti rakyatku sedikit pun. Kinner, apa kau tidak merasa perkataanku tadi sangat keren? Putra Mahkota yang tampan dan gagah ini, apa kau tidak merasa sangat terpukau sampai? Mati sana. Sayang, aku salah. Aku tadi sedang berlatih cara menggunakan satu kalimat untuk menaklukkan para menteri. Oke. Suka menaklukkan ya? Suka menaklukkan, ya? Siapa yang kau panggil sayang? Aku salah. Begitu perang usai, aku akan menikahimu dengan resmi. Siapa yang mau menikah denganmu? Apa aku bilang mau menikah denganmu? Lapor, Yang Mulia, ada masalah besar. Saat kami menghitung persenjataan, ditemukan puluhan peti senjata api menghilang tanpa jejak. Tawanan perang di 2 kamp tahanan dibebaskan diam-diam. Apa?
senjata kita hilang, tawanan kabur. Dengan demikian, Wanyan Go yang kalah terakhir kali pasti akan membangun kembali kekuatannya, menyerang Dacian lagi, perbekalan hilang. Lalu bagaimana dengan persenjataan kita yang lain? Juga hilang semuanya. Ayah, Habislah. Pasukan Beimang memang sudah kuat. Sekarang dengan senjata canggih kita, semakin kuat bagai harum, ditambahkan sayap. pasti ada yang aneh dalam hal ini. Setelah menghitung segala kemungkinan, tidak menyangka. Di pasukan Dacian kita ternyata ada pengkhianat. Yang Mulia Putra Mahkota, istana mengeluarkan perintah darurat, memerintahkan Yang Mulia segera menarik pasukan dan kembali ke ibu kota. Tidak boleh ada kesalahan. Mohon Putra Mahkota segera mengatur pasukan dan menarik diri. Berangkat secepatnya. Ayahanda memerintahkan saya untuk mundur. Ya. Yang Mulia, musuh sudah mendekat. Senjata api kita masih di tangan mereka. Bagaimana kalau kita kembali dan berdiskusi lagi? Saya juga setuju untuk menarik pasukan. Pasukan Beimang yang sudah kuat, sekarang dengan senjata canggih kita semakin sempurna. Hanya 100 orang pasti bukan tandingan mereka. Kalian pernah dengar cerita Yue Fei? Negara jatuh, pahlawan mati penuh penyesalan. Saya, Zhao Jing, tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Pasukan ini, saya tidak akan mundur. Yang Mulia, hanya 3 hari. Istana sudah mengirim 11 perintah darurat, memerintahkan kita kembali. Kalau kita melawan perintah lagi, mungkin. Putra Mahkota, yang sudah Anda lakukan cukup. Sekarang situasinya memang tidak menguntungkan bagi pasukan kita. Kita lebih baik pulang dulu, atur ulang pasukan, menunggu kesempatan untuk bertempur lagi dengan pasukan Beimang. Tapi tempat ini belum aman. Aku tidak bisa meninggalkan rakyat begitu saja. Pangeran ketiga tiba. Kakak, istana sudah mencabut kekuasaan militermu. Sekarang aku ditunjuk sebagai pengawas militer, menggantikanmu memimpin. Mohon Yang Mulia Putra Mahkota segera menarik pasukan dan kembali ke istana. Zhao Jing, aku sedang bicara denganmu. Aku sebagai pengawas militer memerintahkanmu untuk kembali ke istana. Siapa kau ini? Berdasarkan apa kau memerintahkanku? Perintah darurat ada di sini. Ini istana yang memerintahkanmu. Prajurit di medan perang, perintah raja tak selalu diikuti. Kau mau melawan perintah? Akibat melawan perintah, kau sanggup tanggung? Kalau kau berani mengacaukan semangat pasukan lagi, langsung kupenggal tanpa ampun. Kau, Zhao Jing, kau ini sudah lama di luar, sudah berani melawan. Sekarang kau sudah tidak punya kekuasaan militer. Hanya bertahan pun bertahan di sudut kecil, jenderal yang tak berguna. Kalau kau benar-benar berani melawan perintah, jangan salahkan aku tak pedulikan persaudaraan. Persaudaraan yang bagus sekali. Kami bertaruh darah di garis depan. Tak disangka masih ada orang yang menusuk dari belakang. Kau pikir kami mudah ditindas? Jenderal Lin, jangan-jangan kau juga mau melawan perintah? Kau. Para prajurit di garis depan bertarung mati-matian. Tapi ada yang di belakang berkomplot untuk menjegal kami. Apa jadinya kalau aku menentang titah kerajaan? Qin Er, kau gila. Kau benar-benar mau menemani putra mahkota yang tak berguna ini untuk mati bersama? Dia bukan orang tak berguna. Bisa bertempur bersama putra mahkota adalah kehormatan bagiku. Entah itu gunung pisau atau lautan api, aku rela menemanimu menghadapinya. Bisa mati bersama putra mahkota adalah kehormatan bagiku. Matian apa sih? Sekelompok tentara yang babak belur ingin membunuhku? Mereka belum pantas. Justru kau? Jelaskan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi di istana? Siapa yang mengeluarkan titah? Memanggilku pulang? Mengenal watak ayahanda? Pasti tidak tanpa alasan dia memerintahkanku menarik pasukan. Kau masih berani bertanya? Masalah di istana semua gara-garamu. Cetakan senjata api Dacian direbut oleh Beimang. Setelah mendengar kabar itu, ayahanda sangat terpukul. Karena amarah yang memuncak, beliau pingsan di hadapan sidang. Sampai sekarang masih terbaring sakit. Semua urusan di istana hanya bisa ditangani oleh Perdana Menteri.
Aku adalah pengawas yang ditunjuk istana. Wewenangku lebih tinggi darimu. 8 pasukan yang kau tugaskan, sekarang 7 diantaranya telah mematuhi titah untuk pulang. Di sisimu hanya tersisa sekitar 100 orang. Bagaimana kau bisa melanjutkan pertempuran? Ternyata Perdana Menteri si tua bangka itu. Tunggu sampai aku menghancurkan Beimang. Dia yang pertama akan kujadikan tumbal saat aku pulang. Kaisar sedang terbaring sakit di tempat tidur. Urusan pemerintahan sepenuhnya jatuh ke tangan menteri jahat. 12 perintah emas mendesakku kembali ke istana. Pasukan Beimang berkumpul dan mengancam dengan ganas. Hari ini, yang bisa kandalikan olehku Zhao Jing, hanya kalian yang hadir di sini. Meskipun musuh lebih banyak dari kita, namun orang berani tidak takut pada musuh yang kuat. Saudara-saudara, siapa yang mau bersamaku berjanji mempertahankan tanah Dacian sampai mati, tidak mundur sampai mati? Aku, Lin Qin Er, berjanji mengikuti Yang Mulia Putra Mahkota sampai mati. Orang tua ini bersedia mengikuti putra mahkota. Kami bersedia mengikuti Yang Mulia Putra Mahkota. Di belakang kita ada ribuan rakyat, ada tanah Dacian, ada rumah kalian. Sebagai rakyat Dacian, kita tidak akan membiarkan musuh menginjak-injak rumah kita. Tuangkan anggur. Saudara-saudara, bersulang untuk Putra Mahkota. Bersulang Odix Putra Mahkota. Bersulang. Hari ini, aku, Zhao Jing, bersumpah pasti akan membawa kalian semua mengusir pasukan penjahat Beimang dari Dacian, meninggalkan nama dalam sejarah. Bunuh, bunuh, bunuh. Yang Mulia, pasukan dan persenjataan telah selesai dihitung semua. Siap berangkat kapan saja. Baik. Zhao Jing, kau membunuh utusan Beimangku, membasmi jagoan Beimangku, menghina putri Beimangku, dan diam-diam membahayakan Raja Beimangku. Semua kejahatanmu aku ingat dengan jelas. Hari ini harus dibayar dengan darahmu. Sampaikan perintahku, serbu total. Jangan tinggalkan sebutir batu pun, gempur Dakian hingga rata. Yang Mulia, Wanyango telah mengerahkan pasukan ke selatan. Jaraknya kurang dari 5 li dari sini. Kiner, kamu percaya padaku? Aku percaya padamu, bisa membawa kami menciptakan keajaiban. Putra mahkota, kamu masih mau berperang? Sebelumnya saya mendukungmu karena tidak suka dengan pangeran ketiga. Tapi berperang bukanlah sekadar menunjukkan keberanian sesaat. Pasukan Beimang sekarang punya senjata dan meriam. Kita cuma 100 orang. Lawan apa yang bisa kita pakai? Aku punya senjata rahasia. Inilah senjata rahasia yang kumaksud. Senjata rahasia seperti apa yang bisa menahan 100.000 pasukan? Itu pun pasukan kavaleri Beimang yang bersenjata lengkap. Putra mahkota. Terkadang mengalah dengan tepat juga merupakan keputusan bijak. Mengalah? Kalau cuman untuk mengalah, buat apa aku punya ini? Buka... Apa ini? Gatling dan Beret di hadapannya seperti kunang-kunang dibandingkan bulan purnama. Ini senjata rahasia yang kamu maksud? Kamu mau pakai besi tua ini untuk lawan pasukan Beimang? Betul, aku akan biarkan si kecil Wanyan tahu apa itu sebenarnya Raja Daratan. Konyol, besi tua ini terlihat menyeramkan, pasti cukup keras. Tapi sekeras apapun dia, bisa tahan peluru buatanmu. Putra mahkota. Benda ini berat dan kikuk. Di medan perang dia cuma sasaran empuk. Benda ini mungkin bahkan nggak bisa tahan satu tembakan roket dari Putra Mahkota. Aku justru merasa Putra Mahkota punya kemampuan bawa ini keluar. Pasti sudah punya rencana matang. Istriku memang punya mata yang tajam. Yo, aku ajak kalian lihat kehebatan ini. Kamu yakin mereka cuma 100 orang dan belum pernah keluar dari tenda militer? Lapor Yang Mulia, bawahan sudah selidiki dengan jelas. 100% benar. Bagus. Zhao Jing, maka biarkan kau rasakan kekuatan meriammu sendiri. Yang Mulia, Dacian tidak melawan. Sampaikan perintahku. Kamu kirim pengintai untuk mengintai situasi musuh. Kamu pimpin pasukan lainnya, kepung seluruh kamp militer Dacian.
Siap. Yang Mulia Pangeran Ketiga, Putra Mahkota melanggar titah suci bersikeras maju perang. Apa kita diam saja? Mengapa harus ikut campur? Rendah Perdana Menteri susah payah baru bisa menyerahkan desain senjata ke Beimang. Bukankah itu untuk meminjam tangan Beimang untuk menyingkirkan Putra Mahkota? Hebat. Kekuatan kedua pihak sangat timpang. Putra Mahkota dalam pertempuran ini pasti mati. Nanti, posisi Putra Mahkota akan jadi milik Yang Mulia. Kita di sini saja menonton pertunjukan ini dengan tenang. Apa ini? Makhluk apa ini? Cepat tunjukkan wujud aslimu. Tunjukkan wujud aslimu. Muncul. Benda ini jelas-jelas berat dan kikuk. Kenapa gerakannya bisa secepat ini? Mungkin pakannya lebih mahal. Oh, iya juga ya. Cuma di bawah sini agak terlalu sempit. Dana tidak cukup cuma bisa sebesar ini. Kita coba bertahan saja. Sebentar lagi sampai. Jalan... Kamu mau pergi kemana? Tentu saja mau menghancurkan gerombolan bajingan Beimang itu. Kita cuma 100 orang, ditambah beberapa besi tua ini. Kamu ngapain sih? Apalagi usiaku sudah tidak muda lagi. Aku tidak mau orang tua menguburkan anaknya. Apa yang kamu omongkan? Aku membawamu untuk meraih prestasi abadi. Kamu tinggal menunggu namamu tercatat dalam sejarah. Sudah, cukup. Bagaimana kalau kamu malah tertangkap hidup-hidup? Nanti semangat Beimang pasti akan melonjak tinggi. Kalau begitu Dacian akan hancur. Kiner, coba kamu nasihati dia. Ayah, aku percaya padanya. Meskipun begitu, kita seharusnya menyusun strategi, berdiskusi mencari solusi. Sekelompok sampah masyarakat, apa yang perlu didiskusikan? Di seberang ada pasukan besar 100.000 orang. Senjata api tak terhitung. Ayah benar. Bagaimana kalau kita berhenti dulu dan menyergap mereka? Tenang saja, dimanapun pasukanku melangkah, aku jamin mereka tak akan tersisa sedikit pun. Sampaikan perintahku, terus maju dengan kecepatan penuh. Ini apa ini? Taizi, lawan itu punya puluhan ribu senjata loh. Setelah satu ronde tembakan ini, aku takut jadi saringan. Tenanglah, ini cuma situasi kecil, Wan Yango. Aku beri kamu kesempatan terakhir, menyerah atau mati. Hei, kamu. Aku punya 100.000 pasukan berkuda dengan senjata di tangan. Kau menyuruhku menyerah? Apa otakmu bermasalah? Sekarang aku juga beri kamu satu kesempatan. Menyerah dan ditangkap berlutut dan minta ampun. Aku bisa tidak membunuhmu. Kalau tidak, setelah aku menaklukkan Dacian, pasti kuhancurkan kotamu dan lenyapkan negaramu. Kamu mau menaklukkan Dacian, mau membantai kota? Kamu tidak lihat berani-beraninya kamu. Lawan punya banyak pasukan dan jenderal, pasukan kuat dan kuda gemuk. Mengapa harus memprovokasinya? Ayah, jangan-jangan kamu takut. Apa yang kau katakan? Ayahmu ini sudah mengalami banyak pertempuran? Lebih banyak dari pria yang pernah kau lihat. Aku takut peluru ini sakit jika kena tubuh. Aku tidak tahan. Mertua, jangan takut. Peluru itu rancanganku. Satu tembakan, langsung mati. Tidak akan memberimu waktu untuk merasakan sakit. Ini waktunya kapan lagi? Kalian masih bercanda? Aku hanya melihat mertua gugup untuk meredakan suasana. Benar kan? Zhao Jing menunggangi benda besi itu. Apa itu? Urus saja sendiri apa itu. Kekuatan Beimang sudah jauh berbeda dari dulu. Zhao Jing bukan lawan mereka. Kita harus siap untuk Taizi mengurus jenazahnya. Aku masih harus berterima kasih padamu. Dengan senjata dan amunisi ini, Beimangku akan menyatukan dunia. Aku akan menjadi raja di masa depan. Kamu saja tidak bisa keluar, masa mau menyatukan dunia? Omong kosong. Di belakangku ada 100.000 pasukan. Masa tidak bisa membunuh kalian yang cuma 100 orang ini?
Aku sudah mengeluarkan tank. Kalau kamu bisa lari, Hanya dengan beberapa benda besi ini, mau menghalangiku. benda besi. Nanti dia akan membuatmu memanggil ayah. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, siapa yang memenggal kepala pangeran mahkota Dacian akan dihadiahi 10.000 tael emas. Pasukan, serbu. Hancuran Dacian. Selesai, benar-benar selesai. Zhao Jing, cepat cari akal. Semua siap. Tembak. Lari kemana? Jangan lari, jangan mundur. Memalukan jadi prajurit. Taiji, ini benda apa sih? Mertua, sekarang tahu kan apa itu senjata rahasia? Tak disangka besi tua ini sangat hebat. Pasukan Beimang kalah total. Kalau aku punya 1 unit, pasti jadi jenderal terkenal. Ini yang baru kamu teliti, Raja Darat itu? Sangat menakutkan. Dengan mudah mengalahkan pasukan Beimang. Wanyango, beta tanya sekali lagi, kamu menyerah atau tidak? Kalau menyerah, beta beri kamu marga Zhao, namamu jadi Zhao Go. Zhao Jing, raja ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Raja, serangan musuh terlalu ganas. Kita harus mundur. Mundur apaan? Aku belum kalah. Aku akan memenggal kepala Zhao Jing dengan tanganku sendiri. Para prajurit, ikut aku menyerang. Masih tidak mau mengaku kalah? Beta akan pukul sampai kamu mengaku. Zhao Jing, biar aku yang urus. Baik. Beimang ternyata kalah. Apakah Taizi itu monster? Tidak baik. Jangan sampai Wanyango jatuh ke tangan Zhao Jing. Ikut aku. Bangunlah, Wanyango. Kamu mengaku kalah atau tidak? Beimang tidak mengaku. Kalau tidak mengaku, bangun dan bertarung lagi. Aku lawan. Yang mulia. Menantu. Menantu. Yang mulia. Bangun. Yang mulia. Bangunlah. Yang mulia, bangunlah. Zhao Jing, tak kusangka kau akan berakhir seperti ini. Senapan yang kau buat lumayan bagus. Senapan yang kubuat tentu saja bagus. Dia bangkit dari kematian. Tidak mungkin. Orang normal. Takkan ada yang tahan satu tembakan. Zirah ini bernama zirah anti peluru, tahan segala serangan. Meski tampak seperti baju biasa, tapi bisa menahan senjata tajam dan serangan senapan. Wanyango, kau kalah. Kalau berani bunuh aku. Wanyango, saat kau mencuri senapan dan meriamku dulu, pernahkah kau bayangkan akan berakhir seperti ini? Aku adalah prajurit Beimang. Mana mungkin aku kalah? Bagaimana menanganinya? Bawa kembali ke ibu kota. Arak di jalan untuk dipermalukan. Zhao Jing, Beimang telah banyak berbuat jahat. Serahkan Wanyango padaku. Biar kuantarkan ke ibu kota. Untuk diadili oleh ayahanda kaisar. Pergi sana. Saat perang kau tidak ada. Sekarang mau menangkap orang. Kau datang merebut jasa. Kau. Pergi. Kalau tidak pergi, aku tembak kau dengan tank. Kau tunggu saja. Kau tunggu. Zhao Jing, kalau berani bunuh aku. Bahkan, jika aku mati sekarang, Beimangku akan bangkit kembali. Lalu apa? 300.000 pasukan Beimangmu saja tidak kutakuti. Apalagi sisa-sisa pasukanmu yang kalah ini. Hai orang-orang, bawa Wanyango dan ikat dia. Hamba telah menyelesaikan tugas dengan baik. Memimpin 800 prajurit mengalahkan 300.000 pasukan Beimang. Selama hamba masih ada,
Beimang jangan harap bisa menguasai sejengkal pun wilayah Dakian, menyakiti rakyat kami sedikit pun. Hamba ikut Pangeran Mahkota bertempur, berhasil memukul mundur pasukan Beimang, menangkap hidup-hidup Wanyan Go, dan merebut kembali wilayah utara yang hilang. Para hadirin, aku kembali dengan kemenangan gemilang, membawa kehormatan. Kenapa? Melihatku seperti melihat hantu, semuanya diam 1000 bahasa, pura-pura bisu. Para pengawal. Ya. Kalian mau apa? Zhao Jing, kamu telah berkhianat, bekerja sama dengan musuh dan memberontak. Kau tahu kesalahanmu. Pasukan kembali dengan kemenangan, 3 angkatan bersenjata berjasa. Apa salahku? Zhao Jing, kalau bukan karena mata-mataku, sampai sekarang kita semua akan tetap dibohongi. Pengawasan pasukanmu lemah, kewaspadaanmu kendor, hingga senjata api Dakian bocor keluar dan jatuh ke tangan Beimang. Ini larangan besar negara. Jika hal ini tidak segera diselidiki, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah tak berujung. Aku mengeluarkan 12 perintah darurat, memerintahkanmu kembali ke ibu kota untuk bekerja sama menyelidiki hal ini. Tapi kamu justru menolak kembali, bahkan menghina pengawas di depan pasukan, meremehkan wewenang kaisar. Niatmu patut dihukum mati. Kehilangan satu senjata api pun sudah merupakan kejahatan berat. Pangeran Mahkota, kenapa kamu juga menghilangkan blueprints-nya? Apa niatmu sebenarnya? Aku tahu, kamu ingin membiarkan musuh bertahan agar dirimu penting, supaya bisa terus memegang kendali militer. Tanda pemberontakan Pangeran Mahkota sudah jelas. Mohon Perdana Menteri segera perintahkan untuk memasukkannya ke penjara bawah tanah dan menyelidikinya dengan ketat. Kalau mau menjatuhkan tuduhan, pasti selalu ada alasannya. Sebagai putra mahkota Dacian, aku berangkat berperang untuk negara. Meriam dan senjata kami direbut Beimang, itu pasti ulah mata-mata di pasukan kami. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Pasukan Beimang sudah menekan perbatasan. Perdana Menteri mengirim 12 papan emas, memerintahkanku kembali ke ibu kota. Tanpa menyelidiki sebabnya, langsung menuduhku bersalah. Perdana Menteri, apakah Anda juga punya maksud tertentu? Kau... Di medan perang, aku tidak pernah menghina pengawas militer. Aku hanya menolak perintah yang tidak masuk akal untuk menjaga semangat pasukan. Soal meremehkan kewibawaan kaisar, perkataan itu semakin keliru. Aku, Zhao Jing, telah mengorbankan segalanya untuk Dacian. Mana mungkin aku punya niat memelihara musuh untuk memperkuat posisi sendiri. Perkara hari ini, jika memang untuk negara, seharusnya menyelidiki mata-mata dengan ketat, bukan memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan orang yang tak sejalan. Aku memang ingin menyingkirkan orang yang tak sejalan. Mau apa? Pukul aku? Kau... Walaupun kau pintar berkata-kata, kau takkan bisa menipu kami. Bagus. Yang Mulia Putra Mahkota berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Langsung masukkan Zhao Jing ke penjara bawah tanah. Batalkan gelarnya sebagai Putra Mahkota. Perdana Menteri, bagaimana bisa Anda menghakimi dengan gegabah seperti ini? Tentang kesucian hati Putra Mahkota, hamba bersedia menjamin dengan nyawa hamba. Jenderal Lin, kali ini kau membelanya. Apakah kau ingin bersama Putra Mahkota dimasukkan ke penjara bawah tanah juga? Masuk penjara ya masuk penjara. Anda tidak adil dalam menangani masalah. Setelah Yang Mulia Kaisar kembali ke istana, aku pasti akan melaporkan Anda. Kau takkan punya kesempatan itu. Pengawal, tangkap mereka berdua. Jika ada yang melawan, bunuh di tempat. Kalau begitu kalian berniat menghukum tanpa memberi kesempatan membela diri? Memangnya kenapa? Kaisar tidak ada di sini. Akulah penguasa Dacian. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Akulah penguasa Dacian. Kaisar tiba. Kau benar-benar Zhang Yunting. Begitukah caranya kau menggantikan aku menjalankan pemerintahan? Perdana Menteri, ada apa denganmu? Anda tidak enak badan? Biarkan beta periksa. Jangan di sini, pura-pura baik, Zhao Jing. Jangan berpura-pura di hadapanku, bersikap sok suci. Aku tidak butuh kepedulian palsumu. Kalau bukan karena laporan rahasia Jinggar, beta masih akan dibohongi. Hari ini, beta datang sendiri ke Balairung untuk menyelidiki dengan teliti. Melihat keadaan yang mencekam di istana. Siapa yang menjadi dalang di balik layar berkhianat pada negara. Perdana Menteri, aku punya satu hal yang ingin kutanyakan. Gambar desain senjata di petiku adalah rahasia tingkat tertinggi. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Bahkan Jenderal Lin pun tidak mengetahuinya. Bagaimana Anda bisa tahu?
Ini, di kemiliteran banyak orang dan mata, aku punya jaringan yang luas. Meski tahu hal ini, apa susahnya? Perdana Menteri memang sangat berkuasa. Hormat. Hormat. Aku di kantor pengawasan militer, memasang gambar itu dengan tanganku sendiri, menempel segel dengan tanganku sendiri, tidak pernah kusebutkan pada orang luar manapun. Bagaimana Anda bisa tahu? Aku memimpin 800 prajurit, dibagi menjadi 8 pasukan. Di bawah komandoku hanya 100 lebih orang. Mana banyak orang, mana banyak mata. Prajurit di bawahku hanya melaporkan kehilangan senjata padaku, tidak pernah menyebut gambar desain. Jangan-jangan Perdana Menteri yang menyuruh orang mencurinya? Menyobek segel, mencuri rahasia, lalu melaporkannya pada Perdana Menteri? Zhao Jing, berani-beraninya kau memfitnah Perdana Menteri. Aku bertanya pada Perdana Menteri, ada urusan apa denganmu? Jangan-jangan kau juga terlibat dalam hal ini. Aku tidak suka mendengarmu bicara. Ku beri waktu 5 menit, jelaskan semuanya dengan jelas. Isi peti itu adalah rahasia tertinggi Dacian. Perdana Menteri. Coba Anda jelaskan, jaringan Anda luas. Dari mana Anda dapat kabar ini? Dari mana kabar ini datang? Kamu mau aku menebak? Jangan-jangan Wanyan Go? Oh. Ayahanda, Perdana Menteri hanya menginginkan kebaikan bagi Dacien. Sepanjang hidupnya setia kepada Dacien. Selama bertahun-tahun ini, Perdana Menteri tidak pernah lengah sedikit pun. Perdana Menteri siang malam merencanakan strategi, habis-habisan menguras tenaga dan pikiran. Semua ini demi kemakmuran Dacien kita dan kedamaiannya. Siang malam merencanakan strategi, habis-habisan menguras tenaga dan pikiran. Kalian berdua hanya ingin menjatuhkanku. Mohon ayahanda mencabut gelarku. Kamu terus-terusan bilang Perdana Menteri hanya menginginkan kebaikan bagi Dacian, tapi menghadapi kelaliman Beimang, kamu lembek tak berdaya, terus mendesak ayahanda untuk mengalah. Menyerahkan wilayah, membayar ganti rugi, menyerahkan diriku kepada Beimang. Pasukan besar Beimang menekan perbatasan. Kalian mengirim 12 papan perintah emas memerintahkanku kembali ke ibu kota. Sebenarnya kalian berdua setia kepada Dacian atau setia kepada Beimang? Negara mana yang kalian berdua cintai? Jangan terlalu dekat denganku. Waktumu yang tersisa tidak banyak lagi. Yang mulia, sepertinya hamba tua ini hari ini harus berbicara terus terang. Setiap saran yang hamba ajukan, semuanya adalah demi kedamaian dan stabilitas negara Dacian. Menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi memang terlihat memalukan, tapi sebenarnya adalah pertimbangan yang sangat matang. Dacian, kita akhir-akhir ini dilanda perang, rakyat hidup sengsara. Negara sangat butuh istirahat dan pemulihan, sedangkan kamu, putra mahkota masih muda dan penuh semangat, malah ingin bersaing dengan Beimang. Tapi pernahkah kamu berpikir begitu perang pecah, rakyat Dacian kita akan menanggung akibat seperti apa? Biaya perang itu sangat besar. Putra mahkota, demi mimpi kepahlawananmu, apakah semua ini sepadan? Melawan adalah hal yang paling mudah. Tapi keberanian sejati adalah mengetahui pada momen yang paling kritis harus membuat keputusan yang sulit seperti apa. Yang mulia, hamba tua ini bukan berkhianat. Hamba tua ini adalah demi Dacian kita. Kesetiaan yang paling dalam. Awalnya kukira kau adalah Perdana Menteri Dacian, kami pasti punya pandangan yang brilian kali ini. Tak kusangka ternyata kau malah mengucapkan kata-kata kasar seperti ini. Perkataan Perdana Menteri. Secara lahiriah, tampak cinta negara dan rakyat. Padahal sebenarnya hanya menggunakan keamanan negara sebagai dalih untuk mempertahankan kekuasaan dan statusmu sendiri. Jangan kau bicara sembarangan di sini dan seenaknya membicarakan situasi dunia. Diam. Bangsa tua tak tahu malu. Kau terus-terusan bilang menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi adalah untuk menghindari perang. Tapi coba tanya, perdamaian seperti ini dibangun di atas dasar apa? Apakah dengan menyerahkan rakyat kami dan tanah air kita kepada Beimang sebagai penukar? Perdamaian seperti ini adalah perdamaian yang dibeli dengan kehinaan untuk mendapatkan ketenangan sesaat. Begitu nafsu musuh terpuaskan, mereka hanya akan semakin merajalela. Urusan pemerintahan mana bisa dibahas sembarangan oleh anak kecil seperti kau yang mulutnya masih bau susu ini. Hadirin sekalian, yang Dacian kami butuhkan bukan kenyamanan sesaat, melainkan perdamaian dan martabat yang sejati.
Bangsa tua tak tahu malu. Sepanjang hidupmu, kau tak punya satupun prestasi. Hanya pandai mengobrol kata-kata. Kau sudah hampir masuk liang kubur. Nanti, dengan muka apa kau menghadapi para leluhur kaisar Dacian kami? Kau. Anjing tulang punggung patah berani-beraninya masih di hadapanku, menggonggong dengan liar. Aku tak pernah melihat orang yang tak tahu malu sepertimu. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Kamu. Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri. Meninggal. Perdana Menteri mati karena marah. Ayahanda, ucapan putra mahkota terlalu kasar. Ini bukan cara untuk memerintah dan menstabilkan negara. Meskipun Perdana Menteri punya kesalahan, tapi dia juga adalah pilar negara. Putra mahkota hanya untuk memuaskan mulutnya, langsung membuat Perdana Menteri mati di aula. Ini sungguh merupakan kemalangan bagi Dacian, kemalangan bagi dunia. Zhao Cheng. Pangeran ketiga. Aku sudah lama tidak tahan dengan gaya rambutmu. Apa yang kamu lakukan? Zhao Cheng, kamu berkhianat pada negara, bekerja sama dengan bangsa asing. Apa hukumannya? Gah, fitnah. Aku terhadap Dacian, terhadap ayahanda setia sepenuh hati. Mana bisa kau memfitnah di sini? Pangeran ketiga peduli pada negara dan rakyat demi Dacian, bahkan bersusah payah. Bagaimana mungkin dia berkhianat? Putra mahkota, kamu baru saja membuat Perdana Menteri mati, lalu menjebak saudara sendiri. Menurutku, kamulah yang menyimpan niat jahat. Ayahanda, putra mahkota tidak punya bukti. Orang yang kejam seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi putra mahkota. Kau mau bukti? Baik, maka istana ini akan memberimu bukti. Kaisar, ini adalah barang yang kami temukan dari tubuh Wanyango. Ini adalah surat-surat yang ditukar Pangeran ketiga dengan mereka saat perang, serta giok identitasnya. Silakan Kaisar melihatnya. Apa? Tak heran Pangeran ketiga dan Perdana Menteri tahu bahwa Wanyango berhasil mendapatkan gambar rancangan itu. Mereka bahkan mengeluarkan 12 dekret emas untuk perintahkan putra mahkota kembali ke ibu kota. Tidak. Pangeran ketiga, kau adalah seorang pangeran, tapi malah berkhianat pada negara dengan musuh dan mengkhianati rakyat sendiri. Benar. Brengsek. Ayahanda. Itu palsu, Ayahanda. Zhao Jing bersekongkol dengan Utaramang untuk menjebakku. Ini semua palsu. Giok identitasnya sudah ada di tanganku. Mau cari alasan apa lagi? Ayahanda, giok identitasku hilang beberapa hari yang lalu. Ternyata dicuri oleh mereka. Kehilangan giok saja bisa sampai ke Utaramang? Adik ketiga. Alasanmu ini terlalu konyol ya. Kaisar, Pangeran ketiga berkhianat pada negara dengan musuh. Dia membahayakan seluruh rakyat dan tentara dinasti Qian. Buktinya jelas, dosanya sangat besar. Jika tidak dihukum berat, mungkin akan mengecewakan hati rakyat dinasti Qian. Benar. Mohon Kaisar menghukum berat Pangeran ketiga. Aku tidak bersalah. Pengawal, Pangeran ketiga Zhao Cheng menipu Kaisar dan berkhianat pada negara dengan musuh. Ayahanda. Mulai hari ini cabut semua jabatan Zhao Cheng. Masukkan ke penjara kerajaan. Aku pernah berdarah untuk Utaramang. Aku pernah berjasa untuk dinasti Qian, Ayahanda. Jangan perlakukan aku seperti ini, Ayahanda. Rambutku kusut, Ayahanda. Jingger. Ayahanda, suruh mereka jangan pukul wajahku. Kau selalu bisa memberiku kejutan. Jingger, dulu kau pernah bilang pada hamba kau ingin menikah setelah pulang dengan kemenangan. Hamba berjanji jika kau pulang dengan kemenangan besar, hamba sendiri yang akan memimpin upacara pernikahanmu. Kini kau telah memenangkan pertempuran melawan Utaramang, bahkan kembali dan memberantas para pengkhianat. Kau berencana kapan akan menikah? Mengenai ini, mari kita bicarakan nanti secara pribadi saja. Ayah, bisakah ayah menyerahkan Ye Lu Qingcheng kepadaku? Kau tertarik padanya? Dasar Zhao Jing, ikatan pertunangan kita belum dibatalkan tapi kau sudah melirik dia? Bukan. Cih. Hamba hanya ingin menepati taruhan kita dulu. Mengizinkannya menjadi pelayan penghangat ranjang dan pencuci kakiku. Oh, bukan. Menjadi pelayan penghangat ranjang dan pencuci kaki istriku. Kalau begitu, kita jangan menikah saja. Kau hidup saja dengannya. Kenapa malah marah? Ayahanda, hamba pamit dulu. Cepat, Piri. Kinner. Kinner, tunggu aku, Kinner.
Qin Er, aku tahu aku salah. Setelah menikah, aku janji hanya akan baik padamu saja. Siapa yang mau menikahimu? Pria yang tampan dan gagah sepertiku ini rupawan dan berkelas, yang mau menikah denganku banyak sekali. Zhao Jing, jangan hiraukan wanita yang sombong seperti dia. Kalau dia tak mau nikah, aku saja. Kau tak tahu malu, ingat statusmu sebagai pelayan. Kau istri pertama, dia cuma selir. Untuk bisa menikahinya semuanya juga tergantung apakah kau setuju atau tidak. Kalau kau tak setuju, dia tetap pelayan pencuci kaki. Benarkah? Dasar pria. Mempertimbangkan putra mahkota Zhao Jing berbudi luhur dan berbakat, juga telah berjasa besar bagi dinasti Qian. Kini hamba berikan jabatan pengawas negara kepada putra mahkota untuk membantu hamba mengurus negara. Hamba akan langsung memimpin pernikahan putra mahkota dan mempersiapkan pesta negara untuk menjamu seluruh negara untuk menunjukkan kejayaan dinasti Qian. Qin Er, sudah kubilang, aku pasti akan menikahimu. Kamu masih memanggilku Qin Er? Istriku. Yang mulia, tolong selamatkan putraku. Yang mulia selir, masalah pangeran ketiga ini bukanlah hal sepele. Kini dia ditahan di penjara kerajaan, banyak mata dan telinga di istana. Kaisar juga sangat memperhatikan hal ini. Menyelamatkan pangeran ketiga sama sekali tidak mudah. Cara-cara biasa mungkin tidak akan berhasil, begitu gagal bukan hanya pangeran ketiga, bahkan yang mulia selir sendiri juga tak akan luput dari kesalahan. Benarkah tidak ada cara lain lagi? Jika sungguh ingin menyelamatkan pangeran ketiga, ada satu cara. Walaupun cara ini berisiko, tapi mungkin bisa membawa hasil besar. Namun mungkin akan mengguncang fondasi negara. Jika Yang Mulia Selir memutuskan menjalankan rencana besar ini, hamba yang tua ini bersedia membantu sebisaku. Dengarkan dekret Kaisar. Pangeran ketiga dulu menangani urusan luar negeri. Kini karena suatu hal dijebloskan ke penjara. Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Jepang. Apa yang terjadi? Masih saja mengirim dekret saat malam pengantin. Mereka membawa surat tantangan perang memaksa dinasti Qian untuk membebaskan pangeran ketiga. Jika tidak, mereka akan melakukan ekspedisi hukuman dan menerobos wilayah dinasti Qian. Provokasi seperti ini tidak bisa ditoleransi. Kini, secara khusus memerintahkan Jenderal Utara Zhao Jing dan Jenderal Lin segera memimpin pasukan berangkat, memimpin pasukan sekutu 8 negara, melindungi gerbang negara, dan menstabilkan perbatasan. Demikian dekret ini. Baiklah, kalau begitu, ayo datang. Ayo kalian semua menyerang sekaligus. Akan kuperlihatkan, siapapun yang berani menantang dinasti Qian akan dihukum dimanapun dia berada.